Standing there before you, accept this heart of mine. Standing in Iran, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my mind. Oh, Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam running through my veins. To see my Muslim brothers, the purpose all the same. Greeting one another, exalting what you name. Oh, I truly hope one day everyone will get the chance to be blessed with the greatest honor of being called to your noble house. Standing in Iran, making my dua, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my mind. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba. I can be near the Kaaba wall. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. لا شريك لك لبيك لبيك لبيك. Oh Allah, I am waiting for the call. Waiting for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. لا شريك لك لبيك لبيك. Masya Allah, dengar kalimat yang terakhir tuh rasanya masih bergetar banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, tamu-tamunya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh dong sebagai pembuka. Mantul di suaranya.
Masya Allah. Boleh dong teman-teman semuanya sebagai pembuka memulai acara hari Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tulis dong labbaik Allahumma labbaik di kolom komentar yang banyak bareng-bareng. Kalau bisa caps lock. Caps lock. Buat nyemangatin kita hari ini ya. Insya Allah. Mana nih? Lagi mau nunggu hujan. Hujan labbaik Allah. Masya Allah Kang Yadi. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Ayo teman-teman semuanya yuk yuk. Kita reminder lagi atau teman-teman yang belum ke sana, rasain lagi energinya nih, energi dari teman-teman kita yang udah pernah ke sana. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ngelihat teman-teman ada yang pakai virtual background yang ada Ka'bahnya tuh bener-bener ngerasa nih kayaknya lagi kumpul nih kita di Masjidil Haram. Masya Allah, virtual ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa berangkat ya jadi tamunya Allah sama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman semuanya boleh dong. Teman-teman semuanya dari mana nih? Asalnya dari mana? Kesini diajak siapa gitu ya. Ini jemaahnya siapa nih yang hadir nih? Hmm, jamaahnya siapa sih yang hadir? Wah, ada yang dari Cibubur, Bekasi, Tangerang. Kita mah diajak sama J. Ditarik sama J ya, Masya Allah. Dari Makassar, Masya Allah. Dari Muara TW, Kalteng, diajak Teresi. Wow, jamaah Teresi jauh banget ya. Dari Bandung Barat, Tangerang. Masya Allah. Dari Cikarang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada juga dari Jogja. Masya Allah, teman-teman. Masya Allah. Teman-teman boleh nggak sih teman-teman baik yang udah pernah ke sana gitu ya, baik yang belum pernah ke sana, boleh nggak dong disampaikan kira-kira teman-teman masih pengen nggak sih buat ke Baitullah, masih pengen nggak sih ke Baitullah teman-teman? Masih pengen nggak teman-teman ke Baitullah? Masya Allah, pengen banget, banget, banget gitu ya. Boleh nggak tulis di kolom chat teman-teman pengen bangetnya jadi tamu Allah di bulan apa, di tahun apa? Boleh kita ya. Kan katanya kalau misalnya di kajian ilmu itu kan ada malaikat yang datang yang mendoakan doanya orang-orang yang sedang menjemput ilmu. Ayo teman-teman, sambil kita mengaminkan kan di sini lebih dari 40 orang nanti yang mengaminkan bulan ini. Dan juga haji tahun 2025. Masya Allah, Masya Allah, haji 2025. Wow, Masya Allah, umrah. Tahun depan, Kak, sambil. Oke, Masya Allah, cepet banget ininya ya. Eh, komennya cepet banget, Masya Allah. Luar biasa banget. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita ya. Pengen haji bareng suami. Wow, Bismillah 2025, 2025. Masya Allah, teman-teman. Teman-teman, rasain energi. Yang namanya energi itu kan menular ya. Coba deh teman-teman rasain energinya dari orang yang udah pernah berangkat ke Baitullah. Wah, itu nyetrum banget. Dengar Baitullah aja udah mau nangis kayaknya bener banget, bener banget. Jadi J itu teman-teman salah satu ikhtiar untuk bisa apa ya? Untuk bisa nggak lupa gitu dengan Baitullah itu, J beli kayak figura yang di dalam figura itu tuh ada gambar Baitullahnya teman-teman. Ada gambar Baitullahnya di deket tempat kerja di meja gitu kan. Jadi anggaplah tempat kerja ini tuh adalah mainannya J dan rumah buat pulang itu adalah Baitullah. Jadi gimana kerja tuh sambil kita upaya gitu ya untuk bisa pulang. Kita mudik aja ya di momen Lebaran aja tuh semangat banget gitu mau mudik ini apalagi kalau mudiknya ke Baitullah. Masya Allah teman-teman.
Suaranya aja agak jauh. Oke, maaf ya. Mudah-mudahan sekarang udah mulai terdengar jelas ya Mbak Dharma ya. Masya Allah teman-teman. Pengen udah daftar lagi sekeluarga 4 orang. Cuma lumayan agak lama nunggunya. Wow. Mudah-mudahan nanti ada pertolongan Allah ya. Di mana panggilan itu dipercepat. Karena banyak banget ya kisahnya yang nunggunya 5 tahun, masih 5 tahun ternyata dipanggilnya tahun ini gitu ya. Tahun depan gitu. Wah itu banyak banget tuh. Dan juga sebagian kisah itu ada banget di buku Cahaya Cinta di Baitullah. Nggak sangka-sangka. Bahkan ada yang mendadak ya. Ada yang mendadak. Persiapannya 4 hari ya. 4 hari itu posisinya belum punya paspor. Itu gimana ya mau berangkat ke Baitullah, panggilannya udah datang tapi belum punya paspor. Tapi qadarullah tetap berangkat kalau memang itu udah panggilan Allah. Masya Allah teman-teman. Jadi Ji senang banget ya pada malam hari ini. Ini tuh 10-10 ya, lagi banyak diskon loh, tapi luar biasa nih. Di sini lagi pada ngumpul ya buat belajar gitu teman-teman semuanya. Buat belajar kita di sini ngerasain energi, kekuatan, cahaya cinta dari Baitullah. Jadi J senang banget. Kenapa? Karena buku ini beda ya dari buku-buku yang lain. Uh, J kira itu waktu kita pertama kali berangkat umroh gitu teman-teman ya. Kan kita sibuk tuh ya cari-cari buat uh, travel gitu ya. Mau yang mana nih yang cocok, yang mana yang cocok. Ternyata setelah pulang dari umroh, kegiatan itu, kebiasaan itu tetap berlanjut teman-teman. Jadi udah pulang umroh tuh tetap mantengin travel tau nggak? Mulai impiannya mulai bertambah pengen banget berangkat lagi bersama keluarga lebih banyak gitu ya, terus juga pengen banget untuk bisa berangkat haji. Dan teman-teman pasti pernah banget nih denger pepatah gitu ya, kalau kita mau ikutan kecium wangi kita temenan sama siapa teman-teman? Temenan Penjual sama, parfum. iya bener banget, yang jual parfum biar kita kecipratan aromanya ya Kang Yadi ya. Iya. Nah ini kalau kita pengen ke Baitullah, hayu atuh kita deket-deket gitu sama orang yang udah pernah ke Baitullah, sama orang-orang yang udah mendapatkan cahaya cinta di Baitullah, sama orang-orang yang udah pernah jadi tamunya Allah, karena kita mau jadi tamunya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau beneran serius mau ke Baitullah lagi gitu ya, nggak akan cukup sekali. Kalau udah pernah ke sana pasti pengen lagi, pasti pengen lagi, pasti pengen lagi. Dan hayu kita deket-deket sama orang-orang yang udah pernah ke sana. Dan juga meskipun kita udah ke sana, jangan dipudarin gitu ya. Jangan berpuas diri karena kata hadis dari satu umroh ke umroh lain itu dihapus dosanya. Masya Allah. Kita jadi seperti terlahir kembali. Masya Allah. Nah, di sini kita sambil menunggu ya, menunggu Ustaz Fatih Karim dan juga menunggu Umu Sajat. Di sini J mau dong mengundang em, penulis ya, salah satu penulis dari buku Cahaya Cinta di Baitullah. Boleh aja mengundang Teh Resti dulu? Oke, siap. Jadi Teh Resti ini teman-teman, mana ya Teh Restinya tadi jadi Teh Resti ini teman-teman itu 4 hari panggilannya. 4 hari panggilan ke Baitullah, nggak punya paspor ya. Kan kalau paspor itu kan kebayang seminggu ya nggak sih Teh? Bener. Bener banget. Biasa itu ajaib sih KJ. Maksudnya kayak salah satu pertolongan Allah yang nggak kebayang sebelumnya. Bahkan mau bikin percepatan pun karena perlu setor besoknya nggak bisa sebetulnya. Kalau secara Logika manusia ya gitu ya. sebagai manusia karena kan perlu ambil antrian dulu minimal baru besoknya bisa selesai. Tapi ya Masya amazing sih Allah, memang. amazing. Memang kalau pakai, emang nggak bisa pakai matematika dunia nggak sih? Kalau misalnya ke Baitullah itu Teh, Nah, banget ya, Masya Allah. Jadi Nah, teman-teman, tutup nih. kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh kayaknya Januari tuh masih cepet banget nih, terlalu terlalu mepet gitu, sedikit banget persiapannya gitu. Ya teman-teman jangan salah, Ini siapa tahu bisa banyak, bisa Mbak. bisa teman-teman justru Kalau. berangkat umrohnya di 4 hari kemudian gitu ya, di tanggal 14 ya. Siapa yang sangka ternyata berangkat di 4 hari kemudian. Itu Teresti teman-teman. Gimana caranya? Nah nanti kita langsung aja untuk baca gitu ya ceritanya Teresti di Hoi, 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 hoi. Cahaya Cinta Baitullah. Ini Tambah ada lagi. gimana?
Yuk, Masya Allah, kakak admin tolong dibantu ya yang bocor-bocor. Oke, oke. Ada gestarnya gitu ya. Tadi ada Dede-Dede, Masya Allah. Dede-Dedenya ikut belajar mau jadi tamunya Allah juga. Masya Allah. Oke deh, Teresti, makasih ya semangatnya. Sama. Jadi jangan hati-hati aja kalau kalau udah nentuin tanggal hati-hati aja. Hati-hati terwujud teman-teman walaupun Masya gak Allah, kebayang tanggalnya Masya tapi Allah. ya itu Hati siap-siap aja. terwujud. Wow, itu jadi kayak kalimat magic loh buat J. Iya Hati-hati betul betul. terwujud. Hati-hati kalau udah nentuin tanggal hati-hati aja. Hati-hati dapat undangan tiba-tiba. Masya, jadi selama itu aja kayak kalau berdoa tuh, duh gimana ya kalau nggak terwujud. Nah justru dibalik gitu ya. Hati-hati kalau terwujud. Wow, itu luar biasa. Oke deh, thank you Teresti. Jadi mau mengundang penulis kita eh, yang lain nih, teman-teman. Boleh dong saya mengundang Kang Yadi, Kang Yadi, Kang Yadi, di manakah gerangan Mangga. Kang Yadi? Kalau di layar Gimana? saya di sebelahan kita. Oh, sebelahan. Ah, ini jadi bikin sebelahan sebelahan beneran di semua layar. Semua layar kita di sebelah. Jadi apa sih Ya, magicnya waktu di Baitullah? magicnya. Salah satunya ya. Banyak banget pasti. Banyak banget. Salah satunya ini sih waktu di Arafah ya. Di Arafah itu kalau kita punya hati bahkan apa cuman cuman selenting doang gitu kejadian sih benar itu. Ya, saya mengalami ya. Ada sebuah keburukan dalam hati saya itu langsung dibalas. Jadi alhamdulillah kita diingatkan Rendah hati ya. untuk selalu apa ya mencoba untuk bersih aja. Dan mudah-mudahan itu ke bawah sampai sekarang ya Kang ya. Gak kebayang ya kalau misalnya Amin, di amin, sini amin. tuh langsung kebalas kayak gimana ya. Bener banget sih tapi kadang kita baru berucap doa apa gitu ya. Hmm, Jadian gitu. Terus kita bilang, ih apaan sih dia kok kayak gini gitu ya. Ternyata dia yang kita mm-mm. omongin itu kita yang melakukannya juga gitu loh. Iya, langsung. Langsung. Jadi kan kita malu Benar-benar. sendiri gitu ya. Iya, langsung. Benar. Jadi bagusnya kita diingatkan bahwa itu salah gitu kan ya. Nah, jadi kita pikir oh, orang nggak ada yang dengar gitu ya Kang isi hati kita. Tapi ternyata Allah mendengar ya teman-teman ya. Masya Allah. Penasaran nih di kisahnya Kang Yadi ini ada tentang hijrahnya teman-teman. Hijrah yang luar biasa banget. Jadi titik baliknya. Wow, nanti teman-teman bisa banget untuk baca ceritanya Kang Yadi gitu ya di buku Cahaya Cinta di Baitullah. Allah. Terima kasih Kang Yadi. Terima kasih banyak. Sama. Selanjutnya aja mau undang dong di sini ada Mbak Marsha. Ini yang paling deket nih, yang ada di atas. Hai Mbak Marsha. Jadi Mbak Marsha, ada apa nih yang paling membekas banget waktu di Baitullah? semuanya sangat lengkap. Hmm. Tapi dari sebelum ke Baitullohnya pun Hmm. benar-benar membekas gitu. Dan aku yakin kunci ke Baitullah itu satu, rindu. Hmm. Kalau udah rindu, gimana pun caranya, insya Allah Allah yang mengundang dengan cara itu. Masya Allah. Masya Allah. Si rindu ya. Dan misalnya nih, misalnya kita belum pernah gitu, belum pernah kemana ya. Misalnya kita belum pernah ke Jepang gitu ya. Kayaknya kalau buat rindu tuh kayak nggak ada gitu kepikiran buat rindu ke Jepang gitu ya. Tapi kalau ke Baitullah meskipun kita belum ke sana itu kita udah rindu banget ya Mbak Marsha ya. Ya benar Kak Iji. Kayak Eh, pengen ke sana terus. iya Masya Walaupun udah Allah. ke sana malah pengen lagi, pengen lagi. Benar kata Mm-mm. Kak Iji, pas pulang malah lihat lagi kan. Kapan ya jatuh kira-kira mau ke sana lagi gitu. Padahal baru pulang. Baru
Ya Allah juga pengen. Terusnya tuh kayak kan kita tuh kalau misalnya habis pulang udah gitu melanjutkan aktivitas maksudnya pulang dari mana gitu. Karena kan kayak kita kayak survei travel tuh kan lumayan ya capeknya ya. Kita nanya-nanya gitu ya terus menelusuri kemana-mana gitu ya. J kira selesai berangkat umroh itu selesai. Ternyata pulang umroh tetap makin aktif gitu. Ngefollow-followin travel umroh. Masya Allah teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya untuk terus aja gitu survei sama mempersiapkan diri. Insya Allah mudah-mudahan siapa tahu ternyata tahun ini ya. Nggak nunggu tahun 2025. Masya Allah. Makasih Mbak Marsha udah nulis Cahaya Cinta di Baitullahnya di buku ini. Yang mudah-mudahan nanti akan dinikmatin sama kita semua, menjadi amal jariah buat kita semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya menarik nih. J mau undang Mas Rifki. Boleh bergabung Mas Rifki? Mas Rifki ini seorang gamers deh. Banyak banget kejutan. Ternyata barang dagangan laku tuh sesuai dengan kekurangan ongkos buat berangkat ya. Ternyata kita berangkat ke Baitullah tuh beneran Allah yang ngongkosin ya Mas Rifki ya. Iya, iya, Boleh dong bener. ceritain sedikit Mas. Waktu mau berangkat tuh di rekening tuh pas itu dengan harga awal. Ternyata 1 bulan atau 1 bulan sebelum keberangkatan itu ada perubahan jadwal dari penerbangan dan mem- nge- otomatis harga penerbangan juga jadi berubah gitu. Aduh, ini gimana ini kurangnya lumayan. Dan ternyata pas udah mau daftar ada customer datang dengan sejumlah uang yang pas buat melunasi keberangkatan gitu. Dan Masya ketika Allah. mau berangkat pun itu kan uang tabungan udah habis buat berangkat buat bayar dan ketika mau berangkat pun di malam itunya tuh ada yang beli lagi dan itu jadi uang bekal buat di sana. Duh ya Allah, Masya Allah lemes deh. Jadi beneran kalau misalnya mau berangkat itu buat ongkosnya jangan ngandelin logika kita ya, Mas Rifki ya. Betul. Oh, Allah yang ngasih langsung cash pas. Masya Allah, nah nanti lengkapnya kisahnya gimana proses Mas Rifki bisa berangkat ke Baitullah yang langsung diongkosin sama Allah teman-temannya baca ceritanya di buku Cahaya Cinta di Baitullah teman-temannya. Nah, teman-teman yang mungkin udah pengen banget gitu ya order buku Cahaya Cinta di Baitullah, teman-teman boleh aja gitu ya japri teman-teman penulis kita yang ada di sini. Siapa tahu ada yang domisili nih. Nah, teman-teman penulis boleh nih mungkin kirim link WA atau link ordernya atau kasih tahu domisilinya di mana. Siapa tahu teman-teman yang lain mau order satu domisili ya. Oke, selanjutnya nih Jem mau undang Teh Reni nih. Teh Reni juga nih sama nih mendadak panggilan Allah ya. Harusnya tahun ini ya Teh ya. Tahun besok ya, tahun 2025 ya Teh. Ternyata berangkat haji di tahun Iya, ini. tahun depan. Insya Allah. Gimana Teh? Alhamdulillah. Berarti Apa nih pertanyaannya Kak J? Gimana apa sih yang paling banget membekas cahaya cinta yang paling terang sampai sekarang masih kerasa? Mungkin sesuai judulnya kali Kak J ya. Masya Allah. Jadi saya itu dilarang berpamitan dengan ibu saya. Hmm. Karena terbatasnya, karena kita mendadak, maka semua dana kita kerahkan di situ. Jadi Hmm. kami punya dana itu terbatas, sehingga saya tidak diperbolehkan pulang oleh suami untuk menemui ibu saya yang di luar kota gitu. Terus saya sedih banget tuh, kayaknya nggak ikhlas gitu. Saya nangis tuh. Tapi nah menjelang perjalanan berangkat itu saya juga punya permintaan-permintaan sama Allah karena saya ini rewel orangnya. Ya Allah saya mohon begini, ya Allah saya mohon begini. Ya Allah kata orang kalau pulang dari haji itu katanya batuk ontak. Ya Allah saya nggak mau batuk ontak gitu ya. Saya semua dari kecil-kecil itu saya minta sama Allah gitu. Bener-bener saya minta. Dan alhamdulillahnya gitu ya. Saya merenung kok semua dimudahin ya. Iya ya saya minta mudah. Kok ini begini ya? Oh iya kok
ternyata begini, ternyata sampai di apa namanya sampai Indonesia saya baru sadar itulah buah daripada taat kepada suami. Maka oleh singkatnya, jadi untuk detailnya ada di buku, gitu gak sih? Masya Allah. Ini luar biasa banget nih cerita Teh Iya. Reni. Kita langsung dialog sama Allah di sana ya. Kita ngomong apa, langsung kejadian gitu ya Teh ya. Ya Allah, Masya Allah, so sweet banget. Ternyata dikasih. Sampai Ah, itu kejadiannya sampai sekarang Kak Jay. Jadi Ya di Allah. Indonesia itu Ah, kayaknya saya baru menginginkan sesuatu sama Allah dikasih. Mungkin satu kok dikasih gitu. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Itu baru taat pada suami ya. Bagaimana kalau kita sama taat sama Allah Aduh. benar-benar full gitu. Luar biasa pastinya. Aduh, ya Allah, lemes deh. Lemes banget. Aduh, Masya Allah, Teh Reni. Terima kasih, Teh Reni. Kalau lu mau ngeruk Masya Allah, Sama Alhamdulillah. Kak Jay. Jadi tulisan Tereni ini tuh kita dialog teman-teman kan kalau misalnya kita baca Al-Quran itu kan kadang kita lagi gelisah apa kemudian ada nasihatnya gitu di Al-Quran gitu ya. Nah ini tuh dialog sama Allahnya tuh beneran lewat peristiwa yang memang kita alami gitu. Kayak ya ampun, aku baru ngomong mungkin beberapa menit yang lalu tapi langsung dijawab gitu. Masya Allah. Luar biasa banget. Mungkin yang terakhir nih sebelum kita sharing gitu ya bersama Umu Sajat, boleh dong sama Kang Aziz. Kang Aziz boleh dong bergabung bersama kita. Wow, virtual banget ini ya. Ya Mbak, gimana Mbak? Ya, Mbak. Ya, Ya, iya, oke. kan kelihatan nih wajah yang sebenarnya. Nanti Gimana ketemu Mbak di J? jalan gitu ya. Kang Aziz, apa sih cahaya Oke. cinta yang dibawa nih dari Baitullah yang paling membekas sampai sekarang? Kalau saya bekas banyak ya. Banyak Kalau banget yang ya. paling dari ini sih ini ya, jadi ya masih merinding aja ya. Jadi kaitan dengan umroh itu pernah saya tuliskan pengen sering balik ke sana, tapi nggak keluar duit gitu. Ternyata ya kita menjalankan satu program dan kalau yang pertama kali sih itu saya tuliskan itu ya di situ. Sebelumnya salam kenal juga buat semuanya nih ada guru saya Om Yadi, Om Haji ya, Pak Haji ya, Om Haji Yadi. Luar biasa ini makin makin nggak ada obat kalau istilahnya apotek tutup itu ya gantengnya nggak ada obat dan teman-teman semuanya salam kenal. eh Kasih Mbak J, jadi itu salah satu yang saya tuliskan pengen sering berkunjung ke sana, berdoa atas hajat dunia akhirat saya. Dan alhamdulillah ya 2015 2000 terakhir sih Februari kemarin ya juga Masya karena Allah. kita jalankan program dan memang ya berpartner program dengan Satpati ya. Jadi kita create persona beliau ya menjadi satu program family series dan alhamdulillah gitu 3 kali berangkat yang pertama Nggak cocok udah. yang satu bersama istri gitu ya berdua semuanya 0 rupiah Mbak Ji. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. berangkat ke Baitullah Keajaiban. itu, Makanya saya bilang tuh umroh keajaiban gitu, umroh oke. keajaiban karena itu ya ya kalau istilahnya ya hati-hati dengan apa yang kita tuliskan dan kita harapkan siapa tahu pas saat itu malaikat lagi mampir langsung diamin kan Masya Allah. Jadi Kang Aziz, biasanya kan kita kalau misalnya yang mau berangkat kasih umroh, biasanya kan kita kalau mau berangkat umroh itu nanya kan harganya berapa, bener nggak sih? Tapi betul betul ternyata kita bukan berangkat dengan uang itu ya, tapi memang ya tapi ada berangkat, aja jalan gitu. Masya Allah. Jadi aduh banyak banget nih teman-teman kisah Nah, umroh tentang keajaiban. perjalanan ke Baitullah itu 0 rupiah. Masya Allah beneran diongkosin sama Allah ya. Termasuk teman-teman, termasuk perjalanan haji Umu Sajat dan Ustadz Fatih Karim ya. Wow, Masya Allah. Terima kasih Kang Aziz. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ji. Nanti kita baca cerita lengkapnya Kang Aziz berangkat ke Baitullah dengan 0 rupiah teman-teman.
Nah, teman-teman yang udah mungkin penasaran nih sama buku Cahaya Cinta di Baitullah, boleh teman-teman nanti pesan gitu ya sama penulis yang ngajak teman-teman untuk hadir di acara pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang apa ya namanya ya, kisah tentang Ummu Saja dan Ustadz Fatih Karim tuh benar-benar gak masuk gitu ke matematika akal kita gitu ya. Jadi memang ketika Allah menggagalkan satu rencana kita dan kemudian kita ngikut sama rencana Allah, ya Allah, Allah tuh bukan cuma ngasih sesuai dengan rencana kita, bahkan Allah itu ngasih melebihi, 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 melebihi dari apa yang kita bayangkan. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita sambil nunggu Ummu Sajat ya. Kita janjian 8.30, tapi nggak apa-apa. Sambil kita menunggu Ummu Sajat dan Ustadz Fatih Karim bergabung. Saya mau ngajak ngobrol nih sama Mas Faisal Gusti, boleh? Boleh. Assalamualaikum Mbak J, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Mas Faisal. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Apa sih yang mau dibagiin sedikit aja tentang Cahaya Cinta di Baitullah versinya Mas Faisal? Ya Alhamdulillah ya. Memang saya itu udah satu dekade ya, karena waktu itu 2014 berangkatnya. Dan memang itu bisa dibilang memang apa ya, mewujudkan keinginan almarhum ayahanda yang memang sudah berniat untuk pergi bersama Bunda waktu itu. Jadi memang eh, alhamdulillah diberi apa ya kesempatan untuk akhirnya memang pergi bersama ibu, dan memang subhanallah selama di sana itu bisa dibilang dengan kondisi ibu yang memang beliau sehat, cuman memang kondisi tulang belakang itu memang agak sedikit berat. Jadi memang alhamdulillah beliau bisa apa namanya menjalani semua proses tanpa ada halangan, dan memang bahkan saya bisa bilang ada satu keajaiban langsung di depan mata kita yang memang beliau itu biasanya pun jalan pakai tongkat tapi bisa melaksanakan wukuf itu dengan lancar. Itu bahkan yang tadinya tidak bisa sujud langsung bisa sujud. Subhanallah. Memang. Itu yang memang saya ingat sampai detik ini, dan alhamdulillah memang keinginan ayahanda almarhum akhirnya bisa saya laksanakan dengan ibunda tersampaikan. Alhamdulillah Mbak Aju. Itu yang memang pengalaman saya. Jadi kalau misalnya kita baca sirah tentang Nabi Musa membelah laut gitu ya, tongkat yang berubah, itu kan kayaknya nggak masuk gitu ya ke akal kita. Tapi kita mengimani Betul Mbak Aju. dan di Baitullah itu banyak banget hal yang nggak masuk akal ternyata terjadi di depan mata, kayak kisahnya Mas Faisal tadi. Oh, Masya Iya, saya Allah. masih merinding ini. Oh, Ya, itu terima kasih. berarti Itu Mbak. energinya mengikat banget ya. Udah lama tapi Terima kasih. tetap terasa sampai sekarang. Terima kasih Mas Faisal. Mudah-mudahan ceritanya Sama-sama, bermanfaat Mbak. dan juga Assalamualaikum. jadi buat kita semua. Waalaikumsalam. Oke, mungkin masih ada waktu nih. Jen mau dong ngobrol sama Mbak Dey. Hai Mbak Dey. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan ya, apa saya dengar nih Mbak J? Bener dong. Kita udah langsung masukin ke sini. Soalnya Tarik sambil ke depan. nyebarin linknya tadi kan. Oke, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini Mbak Dey juga Kalau nih. saya itu cerita, saya berangkatnya umroh itu beneran pengen ngambil prime time, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Eh, kalau pakai hitungan matematis ya di dunia training coach di bulan Ramadan itu ya, alhamdulillah ya Kaca. Alhamdulillah gitu ya, maksudnya pakai hitungan matematik ya. Ya, Matematik bulan benar-benar. Ramadan bisa dibilang nggak ada penghasilan. Tambah juga saya statusnya masih single parent gitu. Nah, jadi ketika teman saya bilang, yuk umroh 10 hari terakhir, hah? Amin. Saya cuma gitu doang. Terus, ayo kita cari jalan mandiri.
Bayangin, saya belum pernah umroh, haji sudah pernah, tapi umroh di 10 hari terakhir pakai jalan mandiri. Ya, training 2 puasa ya, Coach D, ya betul, setuju. The best training ya. Nah, qadarullah akhirnya ya udah deh, punya uangnya waktu itu cuma buat bikin paspor, ya udah bikin aja dulu. Udah, DP dulu ya. bikin aja dulu, terus udah nggak tahu. Karena ya kebayang harga-harganya 10 kali lipat kan di 10 hari terakhir. Bener-bener. Bikin aja dulu pasportnya. Terus teman-teman udah pada beli tiketnya karena mandiri kan. Itu saya deg-degan karena teman-teman udah pada beli tiket dan harganya semakin cepat semakin murah kan. Ya, benar. Makin lama Ya, makin mahal. ya, pokoknya ceritanya semua udah nggak bisa pakai hitungan matematis. Di Amin ya jadi Allah. ada lah tiba-tiba uang untuk beli tiket. Udah, habis beli tiket nggak tahu ntar di sana mau tinggal di mana. Tinggal di mana? Karena Tinggal di kalau emang murni di masjid, perlu juga tempat untuk naruh tas, Iya, naruh benar. bag, gitu. Ya, ternyata di minggu ketiga tiba-tiba ada proyek Roro Jonggrang. Masya Allah. Ada Jackpot ya. Ya, ada proyek Roro Jonggrang yang dibayarnya itu 1 hari malam takbiran. Masya Allah. Malam takbiran, jadi saya hotelnya itu dibayarin teman dulu, ya. Terus saya ganti di malam takbiran, gitu ya. Sementara kalau hitungan matematis ya. Oh, itu lagi ngantuk. Oke, terima kasih Najee. Masya Allah. Makasih Mbak Dey. Luar biasa banget. Jadi memang benar stop ya. Stop mikirin matematika manusia. Jadi kalau misalnya mau nabung ya udah nabung gitu ya. Mau sanggupnya 20.000 ya udah 20.000. Urusan nanti cukupnya di tahun berapa ya itu bukan urusan kita ya. Itu urusan kun fayakunnya Allah. Masya Allah. Mbak Dey nanti cerita lengkap dari Mbak Dey itu kok bisa dapet gitu ya. Dapat training, dapat job jackpot gitu ya. Masya Allah, akhirnya menjadi sebuah wasilah Mbak Dey untuk berangkat menikmati Baitullah di bulan Ramadan. Teman-teman, Masya Allah. Selanjutnya nih mau undang Pak Nizar. Pak Nizar. Malam Pak Nizar. Pak Nizar nih paling mewek banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung bawang nih, Pak Nizar nih. Pak, ada apa nih Pak? Sedikit aja ya Pak ya, yang bikin orang penasaran. Ada apa nih ceritanya Pak Nizar? Ini belum apa-apa udah mau nangis. Aduh, beneran ya berarti mesti siapin tisu ya sebelum buka buku itu. Hmm. Ya, berawal dari niat ngasih eh, bukan niat ya, lebih tepat kepada nazar. Nazar di tahun 2021 ingin memberikan Masya Allah, Pak Nizar, eh kita akan baca aja mungkin ya ceritanya di buku karena ini emosional banget teman-teman. Insya Allah jadi amal jariah dan ibunda udah bahagia di sisinya ya Pak Nizar ya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan nanti ceritanya menggerakkan dan melembutkan hati kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah Umu Sajat sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak J dan sahabat Solih dan Solihah. Masya Allah, lagi ada Aurora nih. Lagi ngimpi pengen bikin masjid di Bumi Aurora, Mbak J. Masya Allah, amin. Ya Allah, amin. Kita doain bareng-bareng. Masya Allah, Umu. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah khair. Saya mau minta maaf dulu ke Mbak J dan sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang disayang Allah. Terlambat masuk karena tadi mendadak ada tamu yang datang ke rumah. Tidak diundang, miskom. Tadi niatnya, saya pikir mau nelpon, ternyata mau datang langsung. Jadi mau nggak mau harus dibukakan pintu ya udah sampai di depan rumah. Insya Allah siap untuk menyimak kisah-kisah inspiratif
cahaya cinta di Baitullah. Masya Allah. Nih kita belum baca bukunya gitu ya. Teman-teman ya, kalau Jen mah udah ya semuanya ya. Gitu ya. Ini ngelihat virtual Ka'bah aja itu udah rasanya kayak kita lagi ada di Masjidil Haram nih. Kumpul bareng-bareng, belajar bareng-bareng gitu. Dan Masya Allah banget sama kisahnya Ummu Sajat tuh bener-bener di luar akal kita ya, di luar matematika kita. Yang Ummu Sajat berangkat haji gitu di tahun ini dan itu semuanya beneran hadiah, kayak hadiah turun dari langit gitu lewat perantara hamba Allah yang lain. Insya Allah. Kebayang gak sih kemarin itu ternyata setelah pulang dari haji, kisahnya itu dibukuin gitu loh. Sama sekalian Ah, mungkin Ummu langsung cerita aja. iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang disayang Allah, bersyukur saya di malam hari ini bisa bertemu dengan para calon-calon penghuni surga, insya Allah. Ada wajah-wajah penuh rindu, ada wajah-wajah penuh harap, ada wajah-wajah yang sangat ingin diundang menjadi tamunya Allah di musim haji tahun depan atau tahun depannya lagi, yang pasti sangat ingin diundang secepat mungkin oleh Yang Maha Rahman dan Maha Rahim di muka bumi ini. Em, Sejatinya sebuah perjalanan haji pastilah menjadi eh, sebuah perjalanan yang sangat dirindukan oleh setiap mukmin. Nggak ada ya satupun mukmin di muka bumi ini yang tidak pernah bermimpi melaksanakan ibadah haji. Bahkan bagi beberapa orang, terutama di kampung ya, kayak saya tuh berasal dari satu kota kecil di Sumatera Utara, Tebing Tinggi nama kotanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Di kota saya itu kalau seseorang sudah menunaikan ibadah haji, udah kelar tuh, imannya levelnya udah paling tinggi. Kalau udah dipanggil Pak Haji, udah pasti tuh jadi sesepuh, jadi tokoh. Udah pasti dituakan walaupun umurnya masih muda. Udah pasti akan dimintain pendapat, udah pasti itu. Udah pasti akan dijadiin saksi nikah, langganan tuh jadi saksi nikah. Itu kalau di kampung saya kayak gitu. Seolah-olah haji itu sudah menjadi sebuah puncak ibadah, walaupun sebetulnya hakikatnya tidak begitu. Tapi haji itu selalu menjadi sesuatu yang spesial. Kenapa? Perjalanan menuju ke sana tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah berangkat atau sekarang sedang berikhtiar untuk berangkat ke sana, sudah berusaha untuk berikhtiar, mungkin ada yang sudah menabung, tapi tabungannya kok kayaknya nggak nambah-nambah. Tiap kali mau nabung, kepake buat yang lain. Tiap kali mau nabung, kepake lagi buat yang lain. Anak sekolah lah, orang tua sakit lah, tunggakan listrik lah, tiba-tiba motor mogok lah, tiba-tiba mobil tabrakan lah, kepotong lagi tabungannya. Mungkin ada yang begitu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini dan sahabat-sahabat soli dan solihah yang ingin berangkat, tapi baru punya niat, dananya belum ada sama sekali. Kosong banget tabungannya. Ada juga yang begitu. Macam-macam tipe manusia ya. Orang-orang yang ingin berangkat ke sana. Ceritanya pasti akan berbeda-beda dan setiap cerita itu semuanya meaningful. Termasuk perjalanan saya dan Ustadz Fatih sampai akhirnya Allah undang kami berdua untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini juga adalah perjalanan yang sangat penuh dengan keajaiban. Kenapa saya katakan ajaib? Karena memang setiap perjalanan haji atau umroh itu sesungguhnya adalah perjalanan yang ajaib. Kami dalam satu tahun, subhanallah, itu bisa berumroh 2 sampai 3 kali karena menemani para jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi setiap kali berangkat umroh saja, selalu ada miracle di dalamnya. Umroh satu ke umroh yang lain, ceritanya beda. Ke umroh yang satunya lagi, ceritanya udah lain. Mau itu dari jamaahnya, mau itu dari kami sendiri, mau itu dari travelnya, ada aja cerita yang lain. Ada cerita yang baru. Apalagi haji, yang jarang sekali kita bisa berangkat ke sana, bisa jadi
kita semuanya cuma akan dapat kesempatan satu kali seumur hidup. Nggak bisa setiap bulan, cuma bisa di bulan Zulhijjah, nggak bisa di bulan Syawal, nggak bisa di bulan Sya'ban. Pernah tuh ada satu tokoh liberal di negeri ini yang bilang gini, tahu nggak kenapa ongkos haji itu mahal? Soalnya hajinya di bulan Zulhijjah. Coba hajinya dibikin di bulan Syawal. Pasti ongkos hajinya sama kayak ongkos umroh. Kelihatan banget ya, nggak pernah makan sekolahan. Nggak tahu kapan musim haji. Saya rasanya pengen ngomong, Pak, mendingan Bapak ngaji madrasah dulu deh ya, biar tahu tuh apa musim haji ya. Tapi ya sudahlah ya, kita hempaskan aja Bapak yang satu itu ya, karena memang nggak penting juga untuk dibahas lebih lanjut. Em, Perjalanan umroh saja, walau mungkin ada di antara teman-teman di sini yang sudah berkali-kali berangkat, itu saja sangat miracle. Apalagi perjalanan haji, yang effortnya sangat sulit. Masa tunggunya sangat lama. Apalagi kalau haji reguler. Di Bogor, haji reguler sekarang sudah 30 tahun lebih. Di Makassar, setahu saya malah sudah 40 tahun. Di beberapa daerah sudah lebih dari 40 tahun. Mau haji yang plus deh, oke. Tapi tetap sabar ya, nunggunya antara 6 sampai 8 tahun. Dengan biaya ratusan juta rupiah. Aduh, nggak mau nunggu yang lama, maunya furoda. Baik, siapkan di kantong antara 500 juta sampai sekitar 750 juta untuk satu orang. Jadi kebayang, kalau 2 orang berangkat dengan haji furoda, harganya 7,5 seorang, 1,5 M harus dikeluarkan dari kocek. Itu baru hajinya, belum uang jajannya, belum beli oleh-olehnya, udah kebayang berapa biaya yang dikeluarkan. Jadi baik dari dana, baik dari waktu, belum tentu juga ada kesehatan, ada banyak banget faktor penentu kenapa kemudian akhirnya kita siap untuk berangkat haji. Maka ini memang perjalanan yang berbeda dari umroh. Jadi kalau umroh itu haji kecil, memang benar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan haji besar, haji akbar, haji di bulan Zulhijjah. Saya dan Ustadz Fatih berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan cara yang sangat ajaib. Kami berdua, Bapak Ibu yang disayang Allah, seperti apa yang sudah saya ceritakan kepada Mbak J di buku Cahaya Cinta di Baitullah, berangkat haji tanpa modal sepeser pun, tanpa mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Dan kami berangkat tanpa menunggu setahun. Tidak. Kami hanya perlu menunggu 3 bulan saja untuk berangkat dari sejak kami mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan perjalanan sesingkat itu sih sebetulnya. Sudah ada perjalanan panjang yang dilalui sebelumnya sebetulnya. Di buku Cahaya Cinta Baitullah, saya ceritakan bagaimana proses panjang akhirnya kami bisa sampai di hari Arafah. Kami pernah ada di masa Bapak Ibu sudah menyetorkan uang haji kepada satu lembaga travel dengan jumlah yang tidak sedikit. Pasti angkanya ratusan juta. Karena akan berangkat dengan travel itu dengan haji plus. Jadi masa tunggunya sekian tahun, waktu itu belum pandemi, jadi belum kayak sekarang masa tunggu haji plusnya. Biayanya juga belum sebesar sekarang. Kami akhirnya berangkat ke sana, ke travel ini, menyerahkan sejumlah uang dengan keyakinan akan bisa berangkat. Qadarullah pandemi. Selama masa pandemi, semua bisnis kolaps, termasuk bisnis haji dan travel. Itu salah satu yang paling berdampak. Termasuk travel yang kami percayakan untuk memberangkatkan kami haji waktu itu. Dan setelah pandemi selesai, sekitar 2 tahun, travelnya kami hubungi lagi. Gimana? Sudah ada tanda-tanda bisa berangkat haji kah tahun ini? Pertanyaan yang sama kayak jamaah yang lain juga. Ternyata travelnya bilang, uangnya udah nggak ada. Loh, nggak ada. Nggak ada kemana maksudnya? Iya, uangnya sudah habis. Kenapa? Habis terpakai untuk biaya operasional
travel itu selama masa pandemi. Loh, jadi gimana ini ceritanya? Ya, kami sekarang udah nggak punya uang. Jadi kami nggak bisa mengganti atau mengembalikan biaya hajinya Ustadz Fatih dan Ummu Sajat sekarang. Itu kami nggak bisa. Kalaupun bisa, kami butuh waktu. Kami minta waktu. Dan minta waktunya itu bukan setahun 2 tahun. Allahu Akbar. Haji perasaan udah di depan mata. Abis pandemi bakal bisa berangkat ini. Tapi ternyata dalam sekejap Allah bilang, maaf Fatih Karim, Ummu Sajat, belum waktunya buat kalian sekarang. Belum. Kalian belum masuk dalam daftar undangan. Itu baru masuk waiting list. Tapi belum yang akan dipanggil duluan. Kalian masih harus nunggu. Ternyata itu yang Allah bilang ke kami berdua lewat travel ini. Kecewa? Pasti. Sedih? Wah, udah. Nangis? Udah habis air mata. Harapan pengen abis pandemi bisa berangkat, udah disetting ini itu segala macem, tapi ternyata travelnya bilang mereka kolaps, uang mereka habis, dana nggak bisa dikembalikan, mereka berkomitmen untuk mengembalikan, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengembalikan itu. Ah, udahlah. Akhirnya gimana? Kami putuskan, ya sudah, terserah travelnya mau kapan mengembalikan, kami juga udah nggak mikir soal itu, udah ikhlaskan aja, udah Bismillah, nanti Bismillah Allah akan bantu kita dengan cara yang lain. Selesai itu periode itu. Kemudian qadarullah, ibu kami sakit, ibunya Ustadz Fatih. Beliau stroke dan sekitar 4 tahun kami harus menemani beliau bolak-balik ke rumah sakit. Niatnya tadinya gini, oh udah nih dengan travel yang ini nggak nggak bisa nih kita berangkat, uangnya udah nggak ada, kita nabung lagi yuk, mulai dari nol, niatnya gitu. Tapi itulah ya, Allah berikan kami amanah ibu yang sakit, yang bolak-balik harus ke rumah sakit, yang terapi seminggu beberapa kali, yang harus punya suster pribadi, yang harus punya pembantu pribadi, yang harus kami sewakan rumah karena beliau nggak bisa serumah dengan kami, pengennya serumah sendiri karena setelah beliau sakit beliau nggak bisa dengar suara anak nangis, sementara kami masih punya anak yang kecil waktu itu, sehingga harus mengontrakkan beliau rumah. Allahu Akbar. Gimana caranya kita bisa berangkat kalau gini? Nggak punya tabungan. Uang bulan ini habis bulan depan habis bulan depan. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena ibu butuh perawatan dan butuh pengobatan. Setiap kali berangkat umroh, selalu satu doa yang sama kami panjatkan. Apa itu? Ya Allah, tolong panggil kami di musim haji tahun ini. Lewat. Ya Allah, tolong panggil kami di musim haji tahun ini. Lewat. Tahun depannya gitu lagi, ya Allah, tolong panggil kami di musim haji tahun ini. Lewat lagi. 3 tahun udah lewat. Tahun pertama lewat. Tahun kedua lewat. Tahun ketiga lewat. Tahun keempat ketika ibu sakit. Kami juga mintakan ke Allah, ya Allah, tolong panggil kami di musim haji tahun ini. Lewat lagi. 4 tahun berturut-turut sejak ibu sakit dan stroke. Kami sudah melewati 4 tahun dengan umroh berkali-kali, subhanallah. Tapi belum Allah panggil juga. Sempat mikir gini, kok belum dipanggil juga ya? Kenapa ya? Oh, mungkin kita belum pantas. Oh, kenapa ya? Mungkin Allah nggak mau kita ninggalin ibu terlalu lama. Ninggalin 12 hari aja beliau bisa nelpon sehari 3 kali. Apalagi ninggalin beliau sampai sebulan. Bisa-bisa beliau nelpon sehari 5 kali. Oh, berarti belum nih, belum waktunya nih. Memang harus disuruh ngurus ibu nih. Sampai tanggal 26 Desember 2024, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibunda kami Allah panggil pulang. Dalam kondisi yang terbaik. Beliau wafat dalam kondisi seperti orang yang sedang tidur di ruang ICU. Tadi Coach Nizar mau cerita tapi nggak sanggup, terus beliau nulis tadi ya di kolom komen. Saya kebayang kira-kira seperti itulah yang kami juga alami. Ibu tuh kepengen banget berangkat haji tapi belum bisa. Tapi beliau alhamdulillah sudah pernah berumroh bersama kami 2 kali. Tapi beliau memang salah satu mimpinya, satu-satunya mimpinya yang belum kesampaian itu adalah berangkat haji. Setelah selesai ibu wafat,
Udah ibu wafat, tabungan juga nol. Nggak ada, habis-habisnya. Karena selama ibu di ICU itu kami nggak pakai BPJS, uang tabungan memang terkuras habis untuk itu. Udah tinggal minta sama Allah aja, ya Allah, kalau memang saatnya tinggal, udah panggil ya Allah. Tapi kalau belum, nggak apa-apa ya Allah. Mungkin memang belum pantas kami berangkat ke sana menjadi salah satu bagian dari tamumu. Allah, Allahu Akbar Masya walillahillah. Allah. Datang satu orang, Nah, boleh nggak yang gimana jalannya itu kita simpen aja khusus di buku, dikasih. biar Betul penasaran. banget. Masya Allah. Mungkin boleh lanjutin gimana sih untuk melapangkan hati gitu kan udah maksudnya apa ya? Kita udah ikhtiar nih. Kan udah ikhtiarnya udah nyata banget, udah bayar gitu kan untuk melapangkan hati, menerima. Kadang kita ditunda aja nggak jadi tahun ini, tahun depan ya. Itu aja tuh berat gitu ya, ya. Apalagi ini gak jelas kapan akan berangkat. Kemudian gimana untuk meruntuhkan pikiran kita dengan nominal-nominal angka itu loh, Kayaknya setiap mau berangkat tuh pasti ngecek ngelihat travel tuh yang dilihat pertama kali tuh harganya dulu, Gimana nih, Pasti Ya, itu meruntuhkan manusiawi, matematika ya. manusiawi. Enggak, Pasti manusiawi. Karena kita masih manusia, kita pasti masih berhitung ya. Itu Ya. sesuatu yang wajar. Dan perhitungan-perhitungan itu adalah sesuatu yang memang biasanya kita lakukan. Karena kan ini terkait juga dengan isi dompet kan ya. Biasanya isi dompet itu mempengaruhi keputusan gitu. eh Buat kami berdua, Mbak J dan Bapak Ibu yang disayang Allah, ketika pertama kali kami dapat kabar dari travelnya bahwa uangnya udah nggak ada dan mereka nggak bisa mengembalikan dalam waktu cepat, terus terang kami marah. Itu reaksi pertama. Kami marah. Kok bisa? Kan kami udah percaya kan? Kan Anda travel yang terpercaya. Dan lebih bikin kami marah lagi, itu sahabat. Jadi ownernya travel itu adalah sahabat kami, bukan orang jauh, bukan orang nggak yang nggak kami kenal, bukan orang deket banget banget deketnya. Kok bisa sih? Kok nggak dihitung? Kok nggak berhitung? Kok mismanagement? Kok nggak bilang? Kalau bilang kan kita bisa bantu dari awal mencegah supaya nggak terpakai uang jamaah lebih banyak lagi termasuk dana haji kami. Dan yang dana hajinya eh, Raib itu bukan hanya dana haji kami berdua, tapi juga dana hajinya Ustadz Felix Siau dan Umu Alila. Kami berangkat harusnya dengan travel yang sama, di tahun yang sama, udah janjian. Pertama perasaan marah, itu muncul pertama kali, dan itu manusiawi. Tapi setelah itu kami mikir lagi, kenapa ya kita belum dipanggil? Kita ngobrol tuh berdua, oh jangan-jangan memang karena kita belum pantas. Jangan-jangan haji kita bukan karena Allah. Jangan-jangan ada rasa ria nih di dalam hati kita. Jangan-jangan ada sombong nih. Gue dong, haji belum umur 40 udah haji. Mungkin gitu. Karena waktu itu kami berdua umurnya sama-sama belum 40. Dan sangat jarang jamaah haji yang berangkat sebelum usia 40. Kan itu masih jarang banget tuh di tahun-tahun itu. Biasanya kan udah 50 ke atas, 40 ke atas sudah berangkat. Ini berangkatnya belum 40. Khawatirnya ada ria. Dan itu yang kami berdua tuh sama-sama ngobrol gitu. Ini jangan-jangan nih karena ini nih. Kita mungkin masih ada sisa-sisa sombong nih di dalam hati kita. Kita mungkin pengennya nih nanti setelah pulang haji makin dihormatin nih sama orang nih. Ini hajinya bukan karena Allah nih. Nah, itu yang jadi bahan diskusi dan muhasabah kami berdua. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi ini adalah caranya Allah untuk membersihkan harta kita. Sebelum betul-betul Allah undang kita dalam kondisi yang suci dan bersih. Nggak tahu nih, mungkin ada di antara harta-harta yang kita dapatkan. Kita udah yakin ini semuanya halal kok. Tapi kata Allah, enggak, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Kan hitungannya Allah yang lebih rinci daripada hitungannya kita.
Allah tuh lebih detail kalau ngitung daripada kita. Jangan-jangan ada sebetulnya yang dia nggak bersih. Sama Allah lagi dibersihkan. Ah, itulah yang kemudian bikin kami akhirnya bisa sampai di tahap yang, oh iya, berarti bukan sekarang waktunya. Sekarang waktunya Allah minta kita nundukin sombong. Yang kedua, Allah minta kita bersihin hati. Yang ketiga, Allah sedang mencuci semua harta-harta kita. Supaya ketika kita berangkat, kalaupun nanti kita nggak bisa pulang lagi, semua yang kita tinggalkan kepada anak, kepada keluarga, semuanya memang sudah bersih dan berkah. Jadi nanti akan bermanfaat buat mereka. Itu Mbak J. Masya Allah. Jadi memang balik lagi ke muhasabah, muhasabah, muhasabah ya ya. Sambil kita untuk memantaskan diri. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau misalnya Ustadz sudah bisa bergabung belum ya? Sudah, beliau udah nggak sabar ingin Masya ketemu Allah. dengan Bapak Ibu semuanya. Masya Sebentar Allah. ya, saya keluarin dulu dari kantong saya. Nggak cukup dong ya. Nggak cukup. Masya Allah. Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, ini orangnya udah ada di samping saya nih, yang paling Masya ganteng Allah. sedunia nih. Iya Nah, dong. Assalamualaikum. Mbak J, apa kabar? Alhamdulillah Ini masuk satu. sehat. udah kelihatan. Alhamdulillah. Maaf ya, baru gabung. Tadi udah sampai mana ceritanya? Wah, tadi udah panjang banget tuh cerita sama Umu nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kita senang banget di buku ini kita bisa bergabung sama ceritanya Ustadz Fatih Karim dan juga Umu Sajat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini buku keren banget menurut saya. Karena apa yang dialami semua cerita, kisah itu based on real story. Iya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat, bahwa Allah itu kuasa menolong dengan caranya. Tadi mungkin Umu Sajat udah cerita bagaimana ajaibnya kami bisa haji. Eh, Profesor Safi Antonio ketemu di Mekah bilang, antum bohong, nggak mungkin. Fatih Karim belum haji, bohong banget. Apa kata kata Pak Ari Ginanjar, Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar bilang, Pak Ari Ginanjar yang punya ISQ, antum bohong, antum nggak mungkin, bohong banget. Mana mungkin Fatih Karim belum haji. Jadi saya bilang, Pak Ari, Pak Prof, antum adalah orang ke 2779. Nggak mungkin, antum nggak mungkin belum haji, bohong, nggak mungkin gitu. Ya faktanya belum haji, gimana? Jangankan saya, Ustadz Felix Xiao itu belum haji loh. Kayaknya bisa nanti kalau misalnya Ustadz Felix haji tahun depan, masuk dalam bukunya Mbak J lagi nanti. Cahaya Cinta Baik jilid 2. Iya, jilid 2. Jadi ternyata selevel Ustadz Felix Xiao aja yang udah begitu tenar, itu pun belum berangkat haji. Jadi benar-benar haji itu bukan karena kaya, bukan karena soleh, bukan karena takwa, bukan karena apa-apa. Ya karena memang waktunya aja udah dipanggil gitu. Karena banyak juga koruptor udah haji nih, gitu ya. Gitu kan. Jadi Allah yang tahu kenapa kemudian Allah panggil haji kami baru tahun kemarin. Tahun ini, baru tahun ini. Ya. Sebagai awalan mungkin itu, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapat inspirasi. Tapi saya satu hal lagi ya Mia, yang buat Abi kagum tuh, saya udah umroh entah sudah berapa kali Mbak J. Tapi haji ini, yang pertama ini Mbak, saya nggak boleh sama Allah jadi pembimbing. Masya Allah, jadi tamu beneran jadi tamu. Bener-bener tamu, nggak ada ngisi sedikit pun. Nggak bimbing juga. Nggak bimbing juga, nggak ada bawa jamaah. Bener-bener menikmati kholwat sama Allah berduaan. Nggak ada, bener-bener demi Allah nggak ada ngisi, nggak ada ngimamin, nggak ada apa, nggak ada. Bener-bener jadi jamaah. Seakan-akan Allah bilang apa? Selamat datang Fatih Karim di rumahku, nikmati jamuanku sepuas-puasnya. Karena mungkin masa kesabaranmu dan penantianmu yang sudah lama. Apalagi saya tadi mungkin Umu sudah cerita,
saya baru eh, Allah berikan saya satu ujian yang cukup berat dalam hidup saya. Ibu saya wafat. Ibu saya wafat di bulan Desember. Jadi ibu saya wafat Desember, istri saya meluk saya dan bilang, haji ini adalah hiburan Allah buat Abi, supaya Abi nggak terlalu luka. Padahal itu benar banget, banget benar. Padahal begitu di sana, hampir 80% doa saya buat ibu saya. Jadi ya nggak tahu ya kenapa kenapa sih saya harus berangkat ketika ibu saya wafat. Ini kan juga bingung juga ya. Kenapa waktu itu berangkat saat ibu saya nggak masih ada gitu ya. Saya nggak ngerti itu kenapa. Apa mungkin nanti saya diuji kayak Agim? Agim itu ibunya wafat, Bang Baje. Jadi nggak bisa pulang dan ya nggak bisa pulang. Ibunya wafat dan bisa pulang. Nah, itu yang saya mungkin nggak kuat ya, karena saya sayang banget sama ibu saya dan ibu saya punya cerita panjang hidupnya bersama saya, sehingga Allah tahu saat yang paling eh, saat yang paling pas buat kami. Salah satu yang mungkin kenapa Allah belum panggil kita waktu Mama masih ada, Mm-mm. karena kalau kita umroh aja 12 hari, Mama nelponnya sehari bisa 3 kali. Ya, itu salah satu mungkin. Kita mikir kalau kita haji 30 hari, Mama mungkin nelponnya sehari 5 kali, terus kepikir Ya, sama kita terus. ya Jadi nggak akan nyaman. mempengaruhi kesehatan beliau. Betul, nggak nyaman. Mungkin itu salah satunya. Jadi dugaan-dugaan kita lah ya sebagai Ya, manusia ya, Bi. ya. Tapi ya lagi-lagi kayak yang Sakati bilang tadi, Dan ibu saya dalam betul-betul kondisi kan. bersakit atau ICU, saya sedang haji, kan stres, Mbak. Stres banget itu. Makanya Allah tahulah yang paling pas buat saya gitu, kapan waktunya dan saya berangkat. Ya itu karena tadi ya, ketawakalan kita pada Allah. Saat kita sudah angkat tangan, Allah turun tangan. Kita udah angkat tangan, Mbak. Udahlah, nyerah ya Allah, nyerah. Udah nggak mampu lagi, udah mentok. Allah bilang, udah, aku turun tangan langsung. Langsung berangkat haji dan dengan fasilitas premium. Insya Allah. Jadi ini kisah yang nggak pernah terlupakan. Tapi ada satu, Mbak, yang agak-agak horor, tapi kisah nyata sih. Apa-apa ini itu? horor? Mau dengar nggak teman-teman semua? Boleh, Mau dengar? boleh, boleh. Nggak tahu di Cahaya Cinta Baitullah nanti ditulis nggak ya? Agak-agak horor, tapi kisah nyata nih. Siap, siap. Mau dengar nggak semuanya? Ketik dong. Mau Mau, nggak? Mau mau, nggak? mau. Jangan-jangan belum ceritain ini. No, belum diceritain, jangan-jangan sama Kayaknya saja. mungkin, kayaknya belum Umi masukin nih di sini nih Belum ya? kayaknya di Loh, buku pada mau kayaknya. nih. Baik, kalau mau saya cerita. Tapi nggak apa-apa ya, agak horor malam Jumat ini. Oh iya. Malam Jumat loh ini, tapi malam Jumat tuh malam mulia, bukan malam horor ya. Iya. Jadi, Mbak J, saya udah mau pulang haji, udah selesai semua. Tasnya udah saya kemas-kemas, udah beres semuanya. Saya mau nganter bagasi barang-barang itu ke luar tas hotel. Begitu saya keluar, aneh, Masya Allah saya merinding, ada kursi roda yang mirip kursi roda ibu saya, Di dan depan kursi kamar. rodanya di depan kamar saya dalam keadaan tertutup, Dilipat. dilipat. Tahukah kita bahwa kursi roda kalau dalam keadaan tertutup dan terlipat, artinya sudah selesai, sudah dipakai, orangnya udah nggak ada. Oke, nah pada saat kursi tertutup itu saya buka pintu, saya bingung. Saya tanya sama istri, Umi, ini kursi siapa di depan hotel? Di depan kamar kita. Di depan kamar hotel. Istri saya bilang, enggak, bukan punya kita, punya kamar sebelah kali. Karena kamar sebelah kami itu pembimbing umroh, pembimbing haji, maaf. Saya tanya sama ustadznya, Assalamualaikum Ustadz, apakah ini kursi Ustadz? Bukan, Baje. Kursi itu saya perhatiin sama persis 100% dengan kursi almarhumah ibu saya. Merinding saya, Masya Allah. Sampai kepala. Kursi itu, Mbak J, mirip banget warnanya, bentuknya, dan sudah dilipat. Apa artinya? Bahasa komunikasinya apa, Mbak J? Seakan-akan ibu saya bilang apa buat saya? Anakku,
semua sudah selesai. Selamat ya nak, mamah juga sudah ngelipat kursi ini dan hajimu sudah selesai nak. Selamat ya nak, perjuanganmu selama ini menanti-nanti berangkat haji dengan posisimu sekarang sebagai dai sudah selesai. Selamat ya nak. Merinding saya mbak, saya turun, kursi rodanya saya pinggirkan, tasnya saya turunkan mbak, kemudian Ummu Sajat juga sudah turun, masih ada satu tas lagi yang ketinggalan mbak. Begitu saya naik ke atas, saya lihat kursi rodanya hilang mbak. Kursi rodanya hilang. Nggak ada lagi di tempat itu. Dan saya bertanya ke kamar sebelah lagi, Ustadz, kursi roda di sini tadi mana? Nggak tahu Ustadz. Innalillahi mbak, saya nggak sempat moto itu kursi roda dan saya nggak sempat mengabadikan kursi roda itu. Saya nggak ngerti siapa yang naruh kursi roda itu. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Dan kursi rodanya hilang. Ini yang belum pernah saya ceritakan dimanapun. Mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan ke dalam Cahaya Cinta di Baitullah. Belum terbit kan bukunya? Nggak tahu, Mbak J. Kapan bukunya terbit? Belum dicetak. Insya Tapi Allah nanti. nggak Umi ceritakan di dalam. Bisa ditambahkan. Ada lagi keajaiban yang datang. Sudah dicerita belum tentang pertemuan saya dengan dengan Pak Ari Ginanjar? Nggak, itu juga nggak Umi ceritain. Mau saja juga belum cerita. Belum Biasanya Umu diceritain. apa yang saya tahu dia cerita ini, makanya saya memang dikirim Allah untuk Banyak. melengkapi hidupnya ya. Ya, Masya Allah. Aduh, Ustaz so sweet. Malam Jumat so sweet banget. Aduh, kalau Jumat bahaya. Iya Mbak. Jadi ternyata Mbak itu menarik banget tuh kisahnya. Jadi saya pingin banget ketemu Pak Ari Ginanjar di hotelnya, di Swiss Hotel. Nah, jadi saya dikabari oleh seorang sahabat bahwa Pak Ari Ginanjar sudah menunggu Ustadz Fatih Karim di Hotel Swiss Hotel Makom namanya. Nah, Swiss Hotel dengan Swiss Hotel Makom beda. Karena sama-sama Swiss Hotel tapi dengan dua hotel yang berbeda. Jadilah kemudian saya itu akhirnya jalan kaki sama Umu lari-lari, pingin ketemu sama Pak Ari Ginanjar, ketemulah di Swiss Hotel Makom, Swiss Hotel. Dan ternyata salah, kata security-nya bukan di sini, itu di belakang sana, Swiss Hotel Makom. Lari lagi Mbak ke belakang. Di belakang bilang, oh di sini nggak ada restoran di P5, adanya di Swiss Hotel. Loh, katanya Swiss Hotel Makom. Enggak, itu Swiss Hotel, bukan Swiss Hotel Makom. Lari lagi Mbak ke Swiss Hotel. Begitu sampai Swiss Hotel, apa katanya? Bukan di sini Pak, itu di Swiss Hotel Makom. Innalillahi, di mana yang benar? Begitu mau berangkat, ternyata naik ke lift Swiss Hotel P5. P5-nya Mbak, semua liftnya terkunci, nggak ada yang bisa ngebuka untuk kami. Yang ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, semuanya nggak berfungsi, padahal waktu tinggal 15 menit lagi. Dan Pak Ari Ginanjar bilang, Ustadz Fatih udah di mana? Saya rencana jam 10 udah ada agenda berikutnya. Iya Pak, sebentar, ini P5 kan? Iya. Begitu bingung, udah panik, tiba-tiba Mbak, Allahu Akbar, walillahilham, ada seorang berjenggot tinggi besar, wajahnya India, hadir di muka saya tiba-tiba. Dan saya ditanya, Assalamualaikum, Ustadz Fatih Karim. Istri saya saksinya dan dua orang lagi. Assalamualaikum, antum Ustadz Fatih Karim. Iya, eh, antum min aina anta, pakai bahasa Arab karena orang Arab. Kamu dari mana? Pakistan? eh au Bangladesh, saya bilang gitu, ataukah Bangladesh? Apa dia bilang? Ana Ustadz Farik, Ustadz Bon, iya, Ustadz Farik Cirebon ini wajahnya Arab banget. Udah lama saya nggak ketemu, ada 20 tahun, 15 tahun kali nggak ketemu. Ustadz, kenapa antum ada di sini? Antum mau kemana, Ustadz? Saya mau ketemu Pak Ari Ginanjar. Ayo, langsung itu liftnya dipencet, langsung kebuka, langsung ke P5, langsung diantar ke Pak Ari Ginanjar. Kemudian saya bilang, Ustadz Farik mau kemana? Saya dikirim hanya untuk mengantarkan antum, Ustadz. Begitu sudah ketemu, langsung Ustadz Farik langsung hilang.
Dan kita belum pernah ketemu Dan lagi saya setelah nggak pernah lagi ketemu setelah itu. Ngeri, Mbak. Haji itu banyak kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau orang bilang haji itu udah banyak nggak logik manusia. Iya. Bayangin, saya udah bolak-balik ke hotel sama-sama Swiss Hotel, Iya. di-prank sama hotel, tapi Allah nggak nge-prank saya. Iya. Allah kirimkan utusan yang saya nggak pernah ketemu, seakan-akan Allah mau bilang apa? Tenang. Kalau lagi dalam kesulitan, jangan panik. Aku akan kirimkan utusan untukmu. Dikirim utusan. Lunas itu, Mbak. Ketemu langsung. Ya Allah, saya tuh kalau cerita-cerita kayak gini-gini seru deh. Banyak kisah-kisah yang saya dapatkan dari haji tahun lalu itu, tahun ini. ya, tahun ini itu yang Masya Allah rasanya sulit untuk dilupakan. Bahkan saya bawa mati deh itu kisah. Sampai sekarang tuh Ustadz Farid itu nggak pernah ketemu, Nggak pernah nggak pernah ketemu lagi. telepon, nggak. Iya. Dan saya bingung, Mbak J, ngapain dia ada di situ? Coba ngapain, Mbak? Dan sendiri. Dan sendiri. Nggak Dan ngajak ngapain ngobrol pula gitu. dia ada di lip saya gitu. Dan dia hanya bertanya, Mbak, apa pertanyaannya? Ustaz Fatih katanya. Antum Ustaz Fatih Karim? Iya. Mau kemana antum? Cuma gitu. Saya mau ketemu Pak Ari Ginanjar. Oke, ayo. Ya Allah, tadi saya udah muter-muter. Sama dia cuma dipencet. Nih, Pak Ari Ginanjar di situ. Tuh Pak Ari itu kata. Ya oke, oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allah tuh mau bilang apa? Sebenarnya kamu itu aja yang panik. Kamu itu suka bingung dengan hidupmu kan? Kamu suka ragu sama rizki kan? Kamu suka panik kan? Kalau buat aku mah nggak usah panik. Aku kirim utusannya selesai udah. Ya Allah, Mbak, ini serem dah pokoknya. Horor. Allah Akbar. Tapi memang rencana ketemuan sama Pak Ari Ginanjar itu buat kami berdua memang jadi muhasabah ya Mbak J dan teman-teman semuanya. Karena gini, kami tuh udah bolak-balik umroh. Istilah kata mah sekitaran Mekah udah kenal lah, udah tau lah gitu. Hotel-hotel yang di sana kami udah paham gitu. Makanya waktu pertama kali dibilang, oh ketemunya di Swiss Hotel, Pede kita udah pede banget. banget ya, Bi. Oh kita ke sana gitu. Karena pernah nginep di situ juga. Karena pernah nginep di situ. Oh, bukan di sini ternyata tempatnya. Oh, ternyata Swiss Hotel yang satu lagi. Makom. Oh, ya udah kita juga tahu itu kan di dalamnya Zamzam Tower kan. Ya, kita juga istilah kata mah udah sering tawaf dan tanda kutip ya di situ gitu di Zamzam Tower itu. Jadi ya oke, kita juga tahu gitu. Tapi entah kenapa di hari itu semua akses lift menuju hotel Swiss Hotel itu tiba-tiba ketutup. Lewat dari sini nggak bisa, kata orang lewat peskian, kita coba nggak bisa, lewat dari peskian nggak bisa. Itu kita ya mulai dari seger sampai muka kuyu karena keringet Dan panik. karena Pak Ari Ginanjar harus ke Madinah, udah ditunggu sama rombongan. Waktunya tinggal dikit ya Bi ya. Dan ketemu Pak Ari Ginanjar, dia bilang, Ustadz, itu memang apa kemujizatan yang Allah tunjukkan ke antum di saat bulan haji. Dia bilang nggak mungkin itu terjadi kalau memang itu bukan 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 kuasanya Allah menunjukkan begitu. Coba bayangkan, bagi Allah tuh mudah untuk buat orang tuh panik. Bagi Allah tuh mudah buat orang itu apa namanya kacau gitu. Tapi bagi Allah tuh mudah juga untuk mengirimkan orang yang saya nggak tahu kok ternyata ada Ustadz Farid. Benar-benar Benar-benar nggak luar ini, kuasa saya itu. luar puasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kapan nih keluar bukunya? Masya Allah, insya Allah nanti akhir bulan ini kita baru naik chapter. Insya Allah. Ustaz. Masya Allah. Saya juga pingin banget dengar dari semua yang nulis di dalam ini ya, Iya. yang kisah-kisahnya. Saya pingin baca. Kenapa? Karena setiap cerita ada hikmah. Ya. Dan di setiap hikmah ada pelajaran. Dan itu banyak banget miracle-nya ya Ustaz ya kalau udah. Betul. Ustaz, Banyak mungkin banget sih, Mbak, kalau cerita tentang keajaiban-keajaiban dari Allah di luar haji, umroh, itu banyak banget ya. Saya rasa nanti dituliskan, kayaknya penulis akan kelabakan nulisnya. Nanti berjilid-jilid Bi. oh iya benar. Cahaya Cinta Berjilid. 1, 2, 3, 4. Iya, banyak banget. Kalau aku beda, aku bukan cahaya cinta, aku mah jatuh cinta sama Oh, I see. Masya Allah. Aduh, maaf ya, di luar topik nih, di luar topik.
Enak banget ya. Di sini nggak ada yang pasangan nih Zoom-nya nih. Oh gitu. Masya Allah. Oh, Aduh. ada Kang Ajis. Ya, iya Kirain ada siapa? cerita Kang Aziz juga di buku ini, Ustaz. Oh, Masya Oh Allah. iya. Cerita Masya. Iya, ya. iya. Ya. Apa ceritanya Kak Adis? Mana Kang Aziz? Bergabung Kang Aziz? Kang Ajis itu Masya Allah. Dibayarin Setiap dibayarin berapa? umrohnya nggak pernah bayar. Nah, Malah nol dapat rupiah. uang. Masya Allah. Ngeri banget ya Kang Keren, Ajis ya. Kang Ajis. Kok bisa gitu Kang Ajis? Coba sharing dulu Kang Dibayarin Ajis. dibayarin serpati itu. Aduh. Dibayarin Tidak Allah. Allah. Kang Ajis tuh nggak umroh malah dapat duit coba. Iya, nggak ngeluarin duit malah dapat duit coba. Ih, Masya Allah. Ada nggak di tulisan di buku itu? Anda ingin tahu caranya apa aja sih? Bagi caranya. Dan Pak Ajis ini bukan cuma sendiri, sama istri. Iya, istri. Bawa anak. Bawa anak, iya. Gratis. Bawa anak ya waktu itu. Iya, waktu itu kan yang dibawa waktu itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini bentar lagi mau berangkat lagi nih Pak Ajis nih. Amin. Masya Allah. Jadi insya Allah Mbak J, ini buku ini keren banget. Sehingga akan memotivasi orang-orang yang belum pernah berangkat dan mengatakan mustahil berangkat. Iya. Jadi semakin yakin berangkat. Gitu. Iya, benar-benar. Keren nih buku. Jadi belum pernah ada buku yang ngutip itu. Yang kemudian mendorong orang yang katanya mustahil, ternyata nggak mustahil. Masya Allah. Boleh dong Ustadz dilanjutin dengan nasihat Keren kayak banget. kita yang udah Waktu kemarin perjalanan haji ini, Mbak J dan teman-teman udahlah hajinya gerah dapat duit, malah disanguin duit Masya yang Allah. lebih dari cukup untuk jajan ya kalau buat anak-anak di rumah karena ditinggal sebulan. Itu benar-benar Allah yang ngasih semuanya. Jadi bukan cuma dikucurin ya Bi ya, tapi udah dibanjiri. Allahu Akbar. Jadi memang menolak kemustahilan. Gak ada yang mustahil di muka bumi ini. Mbak J, saya belum ngabarin deh. Ada satu berita lagi saya memakamkan jenazah jamaah saya di Madinah Oh loh. iya yang itu. Iya. Boleh Oh, itu diceritain merinding gitu tuh. ya. Itu belum saya posting juga tuh. Iya. Serem banget itu kisah luar biasa itu. Itu kalau Bukan nggak serem salah sih sebetulnya, tapi lebih ke Seremnya lebih kepada kedahsyatan kedahsyatan. seorang orang yang soleh ya. Iya. Boleh, Jadi beliau ini usianya 72 tahun, belum pernah umroh. Mu'alaf. Beliau ini diajak umroh selalu nolak. Akhirnya ponakannya bilang, Om, nanti nggak ada dikasih kesempatan lagi loh sama Allah. Ayo Om berangkat. Akhirnya berangkatlah dia bersama saya. Manasiknya Mbak J, nangis terus. Saya ngisi manasik, nangis terus sampai dia peluk saya. Basah air matanya itu ke pundak saya basah. Apa katanya? Ustadz bimbing saya, Ustadz saya belum pernah umroh, Ustadz bimbing saya, Ustadz saya belum pernah umroh, Ustadz. Akhirnya saya bimbing berangkat, kursinya di pesawat sebelah kiri saya yang berdua sama istrinya. Oke. Ketika berangkat, Mbak, kami kan landing Madinah. Nah, begitu sampai Madinah, itu besoknya hari Jumat, malam Jumatnya masih tahajud bareng. Subuhnya masih sholat bersama. Ba'da sholat subuhnya masih kajian bersama saya di pelataran Masjid Nabawi. Dan dia di depan saya bilang apa? Om Heri, maju dikit ke depan yuk. Ajak jamaah semuanya mundur, tolong. Maju semua. Nanti ada surtoh, ada polisi. Nanti kita dibubarkan. Begitu kemudian ngobrol, apa yang terjadi? Saya bilang, Om Heri, gimana kondisinya? Sehat Ustadz. Ustadz nanti sholat Jumat bareng ya. Ya udah nanti saya bareng sama saya. Oke. Ternyata kita berpisah sholat Jumatnya. Karena ternyata dia saya tunggu-tunggu belum datang-datang. Akhirnya saya masuk masjid duluan jam 10.30 saya udah masuk masjid. Harusnya kan kalau Jumat itu malah lebih awal lebih bagus supaya dapat di dalam gitu. Nah, ba'da sholat Jumat, saya keluar masjid ya menuju hotel. Saya bingung Mbak J. Kenapa di depan hotel saya banyak mobil ambulans? Saya kira itu adalah
jamaah orang lain atau kelompok orang lain, tapi atau jangan-jangan istri saya kan panik gitu, lari ke dalam, saya kejar ke dalam, ternyata di restoran lagi rame banget. Ternyata benar, itu adalah Om Heri yang dibawa dibopong ke mobil rumah sakit Madinah. Saya tanya sama jamaah, kenapa? Om Heri keselak, Ustadz. Keselak tadi pas makan jatuh, langsung keselak. Langsung dibawa ke rumah sakit Madinah. Ya Allah Om, saya mau nyusul, nggak boleh, nggak diizinkan sama rumah sakit. Dan kami dapat kabar Mbak J, jam 1.30 dari rumah sakit Madinah, Om Heri wafat. Hari Jumat. Oke? Maka paniklah semua, satu jamaah nangis semuanya. Istrinya nangis meraung-raung. Saya bilang, Bu, jangan sedih. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ingin wafat, wafatlah di Madinah. Karena orang yang wafat di Madinah, syafaatku untuknya. Syafaatku untuknya. Sekarang pertanyaan saya, Bunda, kalau suami Bunda dapat syafaat, yang pertama kali dicari siapa nanti mau masuk surga? Istrinya, Istrinya. Ustadz. Nangisnya berhenti langsung, Mbak. Sudah? Yang mengagetkan apa, Mbak? Ternyata rumah sakit mengedit. Alhamdulillah, Om Heri belum wafat. Tadi itu ternyata jam 1.30 rumah sakit salah deteksi. Rumah sakit memberitakan belum wafat. Alhamdulillah, mah kita tuh gimana coba, Mbak? Bayangin keluarga udah dikabarin Om Heri wafat di Madinah. Udah heboh di Indonesia itu. Beritanya sudah sampai ternyata belum wafat. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Begitu kemudian Ba'da asar menjelang sholat maghrib di Madinah dapat kabar lagi Mbak J. Om Heri wafat. Tahu nggak pelajarannya? Allah pilihkan dia di waktu terbaik. Ba'da asar menjelang maghrib itu saat paling mustajab untuk berdoa. Di hari Jumat hari terbaik, di Masjid Nabawi masjid terbaik, dan dia dimakamkan di makam baki, makam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya punya videonya, belum saya upload. Itu adalah video seumur hidup saya memakamkan jamaah saya sendiri di Masjid Nabawi. Yang di makam baki itu ada Utsman bin Affan, ada Bunda Aisyah, ada seluruh keluarga Nabi, dan ada ulama-ulama besar, ya para imam-imam mazhab besar, semuanya di makam baki, dan beliau nyelip di sana sendirian. Saya nangis gak habis-habis, Mbak. Saya iri dengan Om Heri. Om Heri luar biasa, wafat hari Jumat, diimami oleh Imam Masjid Nabawi, disolatkan oleh ratusan ribu jamaah di Madinah. Om Heri, selamat jalan, kami iri Om. Nanti kalau satu saat di Yaumil Mahsyar, engkau dibangkitkan pertama kali masuk surga dari pintu pertama dibuka, kata Nabi. Ingat-ingat saya ya Om. Masya Allah Mbak, itu kisah juga perjalanan yang saya yakin mungkin di tempat yang lain teman-teman belum ngerasain tuh. Dan Mbak J, saya dapat keajaiban. Apa? Saya yang megang jenazahnya, saya gendong Mbak J. Itu laki-lakinya tinggi besar, usianya 73 tahun, beratnya lebih kurang 70 kilo. Mbak J tahu nggak? Ya. Saya kuat ngangkat sendiri, Ya seakan-akan Allah. itu beratnya cuma 20 kilo. Ya Allah. Ringan Mbak J, ringan banget. Amalan apa Dan ya yang Ustaz? yang nunggu di bawah itu saya pegang ini Mas. Ustadz kok bisa sendirian? Nggak tahu, ringan banget. Terus yang pegang yang sebelahnya bilang apa? Ustadz waktu pegang, kepegang nggak? Lembut banget ya? Iya, kayak nggak ada tulangnya. Amalannya apa? Iya, Nah, ini amalannya nih. apa Ustaz ditunggu tuh. Amalannya apa? Saya tanya sama istrinya. Ternyata mereka menikah 40 tahun nggak punya anak. Ya, ada Mbak Irma nih. Perjalanan masih membekas Ustadz. Oh iya, Mbak Mbak Irma berarti Irma. bareng sama saya dong. Iya, sama suaminya. Iya, tuh saksinya ada tuh Mbak Irma tuh. Mbak Irma masih ingat ya kisahnya ya, Masya Allah. Dan Masya Allah Mbak, itu ketika saya makamkan beliau tuh lembut banget jenazahnya. Ternyata saya tanya sama istrinya udah nggak nangis, udah ikhlas.
Apa kata istrinya? 40 tahun kami nikah nggak punya anak. Dan kata suaminya apa? Kata istrinya apa? Aku persilahkan kamu suamiku untuk menikah lagi. Kamu pasti pingin punya anak. Tapi apa jawaban suaminya? Enggak, wahai istriku. Kita berawal dari berdua, kita pun wafat pun bersama berdua. Menua bersama berdua. Berdua menjalani hidup bersama. Rahasianya apa? Sabar kepada pasangan. Ternyata menjadi sebab kemuliaan. Yang kedua, apa sebabnya? Ternyata saya tanya-tanya, Pak Heri ini hobinya sedekah Jumat, nasi Jumat, setiap Jumat selama 12 tahun. Nggak putus-putus. Apa pelajarannya? Jangan remehkan amal-amal kecil. Karena kita tidak tahu dari amal-amal mana kita diterima. Jangan-jangan yang amal yang gede-gede malah ditolak, amal kecil malah diterima. Jadi jangan pernah remehkan. Jadi dua Mbak pelajarannya. Amalnya apa? Yang pertama sabar, yang kedua adalah sedekah. Ternyata sabar dan sedekah itu dahsyat Bapak. Jadi buat teman-teman semuanya ini kisah nyata semuanya. Silahkan dirangkum ya, silahkan diceritakan, silahkan dibagikan. Ini semuanya kisah nyata dan tidak ada dusta, semua ada saksinya ya. Dan kisah ini nyata dan kisah ini mahal Mbak. Perjalanan-perjalanan kisah ini kan mahal karena nggak semua orang bisa mendapatkan ini kan. Saya pingin banget Mbak baca bukunya segera keluar karena saya pingin dapat dari ceritanya eh, eh, Mas Cahyadi, Mas Aziz, kemudian juga di sini ada banyak lah ya. Saya pingin banget, saya yakin ya Mi ya, pasti banyak mereka-mereka yang berkisah yang di luar dari nalar-nalar manusia biasa, bahkan saya juga nggak bisa menalar karena kuasanya Allah. Mudah-mudahan ya ini inspirasi jiwa yang dalam banget. Masya Allah. Masya Allah. Nah, teman-teman ya yang mau pesan bukunya, bisa banget nih di link yang udah J kasih di kolom komentar atau ke teman-teman penulis lainnya. Mbak J, Palembang bisa order lewat siapa? Nah, mungkin ada yang Tuh. di Palembang, penulisnya di Palembang. Boleh ya. Uh, Masya Allah, Ustadz menginspirasi banget dan boleh dong untuk melanjutkannya sekaligus apa ya, kita minta nasihat Ustadz nih yang udah pernah ke sana tuh nggak boleh berpuas diri, udahlah cukup gitu ya untuk mengupayakan dipanggil lagi yang belum pernah ke sana masih punya kesempatan dan bisa Ustadz nanti diakhirin dengan doa bersama Ustadz. Masya Nah, Allah. Teman-teman semua yang disayang Allah, eh, kalau Allah sudah memanggil, ya, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dan kalau ada orang yang sudah dipanggil, maka Allah yang akan memberikan kemampuannya ketika dipanggil. Jadi benar-benar Allah yang akan memampukannya. Jadi Allah akan memampukan yang dipanggil, ya. Dan kadang-kadang justru Allah itu tidak memberikan kemampuan bagi orang yang punya keinginan. Jadi punya keinginan itu belum tentu dipanggil. Tapi kalau sudah dipanggil, meskipun belum ingin, Allah yang kangen sama dia. Sama seperti kisah Pak Heri tadi. Tidak mau berangkat umroh, tidak mau berangkat umroh. Akhirnya Allah panggil dengan caranya, hatinya Allah lembutkan, Allah panggil dan Allah kemampukan. Jadi teman-teman semuanya jangan sedih. Bagi yang belum bisa berangkat, saya doakan sebelum wafat bisa haji dan umroh sekeluarga. Amin. Ya Allah, berangkatkanlah saudara-saudara kami yang hadir malam ini ya Allah. Meskipun dia sudah bisa berangkat, berangkatkan lagi ya Allah. Panggil lagi ya Allah. Panjangkan sujudnya di depan multazam ya Allah. Panjangkan sujudnya di depan Baitullah ya Allah. Panjangkan sholawat dan salamnya di depan baginda makam-makam baginda Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka dan keluarganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghani, Ya Hamid. Ya Allah, bagi yang belum berangkat sama sekali, Ya Allah, jangan engkau wafatkan. Jangan engkau wafatkan sebelum engkau panggil mereka haji dan umrah, Ya Allah. Jangan engkau wafatkan sebelum engkau panggil haji dan umrah, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, Bismillah, saya doakan. Yakin, penuh keyakinan, berjuang, kesungguhan, insya Allah
Allah akan memanggil kita dan Allah yang akan menyempurnakan dengan caranya. Bismillah, Bismillah teman-teman semuanya. Bagi yang ingin berangkat bersama saya nanti bisa dapatkan informasinya. Insya Allah keberangkatan November katanya sih udah ditutup ya karena sudah full kuota. Tapi kemarin panitia desek-desek Ustadz, kasihan banget Ustadz, banyak banget yang mau ikut ini gimana. Akhirnya dibuka lagi, mungkin cuma 10 seat aja gitu. Silahkan mungkin masih ada kesempatan bagi yang mau. Atau nanti mungkin berangkat lagi di bulan Februari bersama Abah Ihsan rencananya Mbak J. Mudah-mudahan Mbak J bisa ikut ya. Yang hadir di sini bisa bareng semua ya. Amin, Ada ya Mas Allah, Nizar juga bisa amin. ikut. Ada Mbak Penny, ada Mbak Marsha, ada Mas Rifki. Bisa bareng-bareng kita ya. Amin, ya Bismillah. Allah. Kalau Itu Februari kayak ini apa sih, Sar? rencananya Februari itu kita satu pesawat Amin. ya, satu Saya. pesawat namanya Oh, Umroh Parenting Series insya Allah bersama Abah Ihsan dan Yap. istri dan anak-anaknya insya Allah. Amin. Bismillah ya. Masya Allah. Ini doanya hanya beberapa menit tapi udah bahasa. Ustaz. Oh, Akbar. Bismillah. Insya Allah nanti saya kirimkan doa khusus juga di tahajud malam ini insya Allah. Semoga bisa berangkat haji Ustaz. Udah pengen banget. Amin. Bismillah. Amin. Haji ya. Bismillah haji. Bismillah. Nggak ada yang mustahil ya Allah. Kau maha kuasa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu kecil. Allah itu kecil ketika meminta apapun bagi Allah itu kecil. Baginya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bisa melakukan apapun. Apapun. Insya Allah. Ya. Bismillah ya. Saya doakan teman-teman semuanya bisa haji tahun depan. Amin ya 2025. Allah. Lihat deh ya, jangan kaget ya kalau tiba-tiba kita satu pesawat tahun depan ya. Ustadz, ini kita kemarin yang bareng-bareng sama Mbak jadi buku. Ya Allah Mas, lihat deh ya. Saya sering kayak gitu Mas Ji. Sering ngomong-ngomong kayak gitu. Itu beneran, itu doa loh sebenarnya. Cuma teman-teman nggak sadar doa loh. Ya, saya ngomong gini Mas Ji. Ya Allah, ini enak banget ya bisa foto-foto di Jepang. Bener di Jepang. Ya Allah, kok enak banget ya rasanya bisa bisa apa namanya bisa bisa punya pesantren di Bintaro. Ya Allah, pingin banget Bintaro kawasan elit. Bener pesantrennya jadi. Ya Allah, pingin banget punya sekolah gratis untuk anak-anak duafa. Alhamdulillah udah jadi. Ya Allah, pingin banget masjid di Jepang. Alhamdulillah dibangun ya. Insya Allah Agustus selesai. Allahu Akbar walillahilham. Saya yakin teman-teman semuanya resepnya apa? Dekat-dekat dengan ordal. Iya, orang dalam. Ordal itu siapa? Orang dalam. Kalau mau jadi pejabat, dekat-dekat sama pejabat. Kalau mau dekat-dekat dengan kekuasaan, dekat dengan yang maha memiliki kekuasaan. Dialah Allah. Jalla Jalaluh. Bismillah. Semangat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini gimana dong? Ini nge-MC-in tapi basah, masih basah matanya. Masya Allah, jazakumullah khair. Ustadz dan Umur Kajat yang udah bergabung bersama kita di buku Cahaya Cinta. Cahaya Cinta di Baitullah. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya nih sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada yang nanya nih katanya Ustadz nih, ada trip ke Jepang ya Ustadz? Ada ya Ustadz ya? Insya Ada. Insya Allah. Allah kita berangkat Januari tanggal 6 Januari sampai tanggal 12. Kita jalan-jalan ke 7 prefektur, 14 destinasi di musim salju. Sambil kita melihat pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama. Ustadz, itu kan banyak banget. Saya ingin yang fokus aja yang lebih ekonomis. Ada tanggal 13-nya sampai tanggal 18. Istri saya yang hafal, saya nggak hafal. Nah, yang 13 sampai 18 apa aja Ustadz? Itu cuma Tokyo, Yokohama, Explore aja. Jadi kita Tokyo, Yokohama, Fuji. Udah itu aja. Kalau yang tadi itu lebih low price, lebih tapi kita ngerasain naik kereta api ya, kita ngerasain naik bis ya, karena nggak ada naik private. Jadi kita lebih kayak apa ya, lebih kayak adventurer aja gitu.
Insya Allah itu lebih low ekonomis. Insya Allah. Bareng-bareng ya. Mau ngambil Ini yang mana boleh. Penny Yang nih. mau 7 prefektur boleh. Mau yang Tokyo, Yokohama boleh gitu ya. Insya Allah. Ini aku Bareng-bareng pengen yuk. mau ke Jepang nih Saya karena lagi doakan Allah pengen. bukakan pintu-pintu rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Ya Allah, Nah, amin. Dari Jepang umroh ya Februari. langsung berangkat lagi. Masya Allah. Amin ya Allah. Dari Masya Jepang Allah. langsung berangkat lagi umrah yang Februari. Masya Allah. Walaupun udah berangkat haji Mbak J, tetap pengen berangkat lagi. Iya, beda haji itu. Kalau sekarang, kalau kalau kemarin-kemarin ya sebelum berangkat haji itu doa kami adalah berangkat haji untuk diri sendiri. Nah, tapi eh, waktu kemarin di hari Arafah, doa kami Allah panggil lagi untuk haji, untuk membadalkan haji almarhumah ibu. Jadi masih punya mimpi Ya. untuk berhaji lagi karena masih ingin membadalkan ibu. Beliau kan belum berangkat haji. Bismillah ya insya Allah kita sama-sama berangkat tahun depan. Masya Amin ya Allah. Allah. Ya Rabbal Alamin. Nih, Ustadz Haji sekarang. itu, teman-teman, umroh itu 1/10-nya haji. Wow. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang baru berangkat umroh, Eh, itu testimoni saya ya, eh. 1/10-nya haji. Ya Allah. Umroh Kalau ini. umroh itu Mbak J, Eh, seumroh itu Mbak J, itu cuma tawaf, Safa Sa'i. Marwa, udah selesai. Tahallul udah selesai. Haji itu Allahu Akbar walillahilham. Ya, ada tawaf ifadohnya, ada mikot di apa namanya umrohnya, ada lagi apa namanya melempar jumrohnya, ada lagi mabit di Musdalifahnya, ada lagi dan luar biasa ada yang nggak dapat hotelnya, ada yang nggak dapat travelnya, Allah, ada berjuta kisah untuk haji. Makanya ini buku keren banget mengangkat kisah. Akan ada berjuta kisah Mbak J tentang haji. Kemarin kami haji itu 54 derajat Celcius. Panasnya luar biasa, yang meninggal lebih kurang 600 orang di pinggir jalan. Kenapa? Karena panasnya luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ya, yang udah umroh jangan senang dulu, itu baru 1/10. Oh iya, satu lagi mungkin Mbak J, Ya. pesan dari kami berdua untuk teman-teman yang berniat dan punya keinginan untuk berangkat, dan pasti punya untuk berangkat haji. Berdasarkan pengalaman kami berdua, kami nggak menyarankan teman-teman untuk berangkat haji dengan visa yang tidak legal. Karena di musim haji tahun ini, ada banyak sahabat-sahabat kami yang berangkat dengan bukan visa haji, ada yang dengan visa kerja, ada yang dengan visa macam-macam ya Bia, nama visanya macam-macam gitu. Yang penting dia bukan, yang pasti dia bukan visa haji, dan pada akhirnya memang bermasalah. Jadi nama kalau teman kami bilang gini, hajinya haji karodak, karodak dikduk. Iya, Dia yang nyebut sendiri gitu. Nah, Karoda. haji kami ini Ustaz Fatih, Musajat namanya Haji Karodak. Apa Mas Karodak? Karodak dikduk. Iya. Jadi tiap hari itu dak dikduk. Wah, jangan-jangan nanti ada patroli polisi nih. Matikan, matikan Ada lampunya ada gitu. petugas lari-lari. Ada petugas lari-lari karena memang nggak legal. Dan itu bikin kita jadi nggak tenang kan. Padahal kita ingin berangkat haji, melaksanakan ibadah itu dengan tenang, ninggalin yang di rumah tenang, kitanya ibadah juga tenang, mau ke masjid juga tenang, nggak perlu kucing-kucingan sama petugas. Karena memang makin ke sini pemerintah Saudi memang makin ekstra ketat setelah pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, banyak jamaah haji yang terlantar. Salah satunya memang adalah karena faktor over kuota. Maka tahun ini tuh pemerintah Saudi tuh sangat ketat. Dan alhamdulillah kita berangkat haji itu dengan visa legal, memang visa haji. Jadi kalau kami nggak menyarankan Bapak Ibu berangkat dengan visa yang tidak legal menurut pemerintah Saudi Arabia ya berdasarkan aturan di sana gitu. Jadi bismillah nanti akan datang waktunya. Pokoknya sabar. Kalau memang belum waktunya, nggak usah maksa. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu dari kami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak buat malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi
pertemuan kita malam hari ini dan melembutkan hati dan ternyata ini menjadi titik balik, menjadi apa ya, menjadi wasilah kita untuk berangkat lagi dan apa yang sudah Ustadz dan Umu Sajat doakan pada kita semua malam hari ini Allah kabulkan dan juga diaminkan ya sama Hmm. malaikat. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Ya mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Ustadz dan Umu Sajat mangga kalau mau istirahat tadi habis terima Insya tamu. Allah. Kita mudah-mudahan nanti bertemu lagi di next. Makasih Insya semuanya. Allah. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa ketemu offline ya. Insya Allah, Ada Ustaz. Mbak Talita. Masya Allah. Terima kasih, Kayak Ustaz. mau umroh bareng nanti nih lagi. Amin. Siapa lagi di sini ada Mas? Ada Mbak Nufa. Ada Mbak Nova. Masya Allah. Maaf ya yang belum ditegur satu persatu karena banyaknya peserta. Mungkin nggak kebaca. Insya Allah sampai ketemu di Baitullah ya. Amin ya Amin. Bismillah. Allah. Ketemuannya di Baitullah. Amin. Bismillah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin, Alamin. amin, ya Allah. Izin Amin, ya ya, Allah. kami pamit. Insya Allah ketemu lagi Ustaz. besok pagi. Saya ada live Jumat pagi seperti biasa jam 6. Dan nanti hari Ahad main-main ya ke pesantren kami di Bintaro. Ada kajian bersama Ustadz Ihsan Tanjung tentang keluarga di akhir zaman. Mudah-mudahan bisa ketemu offline. Pesantrennya di Jalan Kucica 9 Blok JF 9 nomor 5. Ketik aja Cinta Quran Center Bintaro. Insya Allah jam 9 sampai jam 11 hari Ahad ketemu ya di Bintaro. Bismillah. Makasih Amin. Bapak Amin. Ibu semuanya, Mbak J, makasih banyak. Sama Umar. Insya Allah ketemu Dadah. lagi. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Masya Allah. Siapa di sini yang nangis? Boleh dong kalau komen di kolom chat yang nangis. Dia beneran nangis nih, basah banget nih teman-teman. Masya Allah. Makin nggak sabar ya buat kita pegang bukunya. Ini kesel banget deh, bukunya masih berupa poster gitu ya. Pengen banget langsung dipegang dan itu bisa menjadi apa ya, buku yang sering kita baca. Buku yang ngingetin kita untuk balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Masya Allah teman-teman semuanya. Boleh dong em, sedikit berbagi insight apa sih yang teman-teman dapat dari acara kita pada malam hari ini. Boleh dong di kolom chat ya teman-teman ya. Apa ini satu kalimat, dua kalimat, bolehlah untuk mengikat energi kita pada malam hari ini ya. Yang luar biasa banget, siapa tahu yang wah ternyata dari Mbak Sisi dapat ini, J nggak kepikiran. Jadi oh iya ya ternyata tadi J dapat ternyata J juga ngerasain apa yang Mbak Sisi rasain gitu kan. Masya Allah. Tadi yang banyak banget ya dari Ustadz Fatih tadi banyak banget apa ya quote-quote gitu ya. Ketika kita udah angkat tangan maka Allah yang turun tangan. Aduh, itu. Dan ketika kita udah kangen banget sama Baitullah, bisa jadi bukan kangennya Allah tuh lebih besar dibanding kangennya kita ke Allah. Dan itu, aduh itu jelek, jelek banget sih buat J. Masya Allah, banyak banget nih quote-quote yang mudah-mudahan bikin kita makin semangat untuk berangkat ke Baitullah. Tidaklah ada yang mustahil. Nawaitu, perjuangkan hajimu. Aduh, ya Allah, Mbak Sisi doain ya. Kun fayakun, makin rindu ingin ke Baitullah. Diingatkan lagi bahwa hanya Allah lah saja tempat kita memohon pertolongan. Bener banget. Kadang tuh kita ngandelin diri sendiri ya, Kang Yadi ya. Aduh, itu yang mending sombong pisan gitu ya. Ya Allah, semakin merindukan untuk kembali ke Baitullah. Masya Allah. Oke, em, mumpung belum jam 10 nih, boleh dong Jing undang teman-teman yang tadi belum sempat ngobrol nih sama J. Boleh ada Umi Penny, Assalamualaikum. Di sana udah malam banget ya Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam berapa ya? Jam Jam berapa di hampir sana? jam 11. Oh, Masya Allah. Umi masih masih charming banget ya, beda banget ya. Masya Allah. Ah, Umi yang Iya. saleha. Umi, apa nih? Sedikit cahaya cinta yang Umi dapetin di Baitullah. Segala sesuatu dengan hati. Ya, ya waktu mau berangkat
sebetulnya eh, ketika dapat kabar gitu telepon speechless ya. Karena pada tahun 2022 saya nulis ditanya apa yang mau kamu cita-citakan. Cita-cita yang kayaknya nggak mungkin, mustahil dalam waktu dekat dan tahun 2022. Bulan Agustus itu saya nulis pergi haji di tahun 2023 gitu. Buat saya sangat tidak mungkin karena yang pertama suami saya udah nggak ada. Kemudian yang kedua eh, tabungan dari suami saya itu ya sudah banyak untuk sekolahan anak saya. Karena anak saya sedang kuliah ya di kedokteran 2 orang. Jadi butuh biaya besar. Dan saya kaget ketika 2 bulan sebelum berangkat itu saya ditelepon gitu. Eh, Siap berangkat nggak gitu. Dan saya waktu itu ditanya saya berangkat nggak karena pernah berapa tahun yang lalu gitu suami saya daftarin gitu untuk berangkat berdua. Namun saya sendiri nggak tahu berkas-berkasnya di mana, sudah dibayar berapa gitu ya. Tentu masih banyak lah yang harus saya lunasin gitu. Kemudian saya tanya ke anak-anak, anak-anak bilang ya kalau Umi merasa mampu eh, berangkat aja, mungkin itu memang panggilan Allah gitu ya. Dan saat saya merasa ragu gitu, kemudian saya yakinkan diri saya, eh, Allah tuh maha kuasa, Allah tuh maha kaya. Selama ini ketika saya ragu, eh, saya saat suami saya 6 bulan sebelum suami saya meninggal itu saya resign Mbak Jaya resign dari ASN kemudian dengan niat mau lebih fokus untuk keluarga untuk temani suami dan anak-anak juga ibu mertua saya kadarullah 6 bulan setelah saya resign suami saya berpulang ya suami saya waktu itu terkena COVID dan saya tadi sempat nangis karena di ceritanya Ustadz Fatih Karim agak mirip cuma beda tempat ya beda tempat suami saya meninggal di hari Jumat antara asar dan maghrib itu eh, di depan saya di depan mata saya gitu ditarikan nafas terakhirnya jadi saya eh, merasa udah nggak mungkin lah saya pergi haji gitu ya karena nggak ada mahram saya gitu. Eh, Ketika saya dapat telepon itu saya juga tabungan saya nggak memungkinkan Mbak J. Tabungan di saldo saya nggak memungkinkan. Dan selama ini setelah suami saya meninggal, saya takut lihat saldo gitu. Saya paling takut lihat saldo karena sumber saya betul-betul hanya dari Allah saja gitu, nggak dari mana-mana. Berapa sih pensiunan dari pegawai negeri gitu ya. Sementara kebutuhan saya banyak gitu. Eh, dan waktu itu ketika saya iakan ke travel, dan saya terakhir Bapak Ibu sekalian terakhir mengumpul paspor karena betul-betul detik-detik terakhir pas manasik itu saya sampai hanya setengah hari ikut manasik karena ngurus paspor yang harus hari itu di store gitu. Eh, Sebelum itu saya sempat ragu dan saya yakin dengan hitung-hitungan saya nggak bakalan cukup uang saya untuk melunasi kepergian haji karena waktu itu suami saya daftarin saya Haji Plus gitu Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu saya sempat diskusi dengan Ustadz Sony, eh, ya Ibu perbanyak amal ibadah aja, Allah yakin pasti Allah bantu gitu kan. Jadi saya eh, ingat apa ya yang mau saya lakukan gitu. Ada beberapa teman saya masa lalu gitu ya sempat pinjem eh, dana sama saya. Ya udah saya telepon satu-satu saya bilang udah pinjamanmu lunas aja nggak usah dikembaliin. Ada juga yang bilang aku niat bayar pinjamanku. Saya bilang udah nggak usah lunasin aja nggak usah dikembaliin gitu. Jadi ada beberapa yang teman-teman pinjam di saat saya hanya mencoba keikhlasan hati saya gimana gitu ya. Ketika saya butuh saya harus ikhlaskan itu karena orang lain juga mungkin lebih membutuhkan daripada saya gitu. Terus pada saat mau pelunasan saya dak-dikduk sebetulnya karena uang saya hitung tidak mencukupi. Tapi saya nggak lihat saldo Bapak Ibu sekalian. Saya berhitung aja. Kayaknya udah dipakai ini gitu peninggalan dari suami kan. Nah, ini Jadi bagian ini mesti dikunci ini Umi karena ini perlu dibaca cerita lengkapnya di buku gimana ya ya Penny bisa berangkat dan itu melo banget sih di saat orang haji itu kan berpasangan ya Mi ya. ya betul. Waktu baca ceritanya Umi tuh daftarnya berdua tapi berangkatnya sendiri tuh
Teman-teman Iya, bisa bayangin gak sih berangkat berdua aja kayak Umu Saja dan Ustadz Fatih tadi aja banyak sedih gitu kan. iya. Apalagi berangkat sendiri. Tapi Kami sekamar berempat sih, sekamar berempat. ya, Tapi 3 orang teman saya itu sering diketok sama kamar depannya atau iya sebelahnya, yaitu kan. Kamar suami-suaminya pasangan gitu. masing-masing kan. Saya cuma bilang, ya Allah sudah pernah, sekarang sama Allah aja Oh, gitu. itu yang banget. Jadi nggak sama pasangan nggak apa-apa. Ditemenin Allah. Nah itu yang Iya, Masya Allah gitu. banget. Masya Allah, Umi, makasih ya. Mudah-mudahan Ya, ceritanya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ikut link Zoom dengan saya di tanggal 15 ya Mbak J ya. ya, Masya Allah. Nanti ada lagi yang lebih lengkap lagi nanti sama. Insya Allah. Makasih Umi. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian Mbak J. Nah, selanjutnya saya mengundang siapa nih ya yang belum sharing nih ada Mbak Faiz. Boleh bergabung? Yang Mbak Faiz, jadi selama itu manggilnya Mas ya. Maafkan aku. Iya, nggak apa-apa Kak. Maafkan aku, Mbak Faiz. Ya, Iya, nggak apa-apa, santai waktu di aja. kolom chat, di grup tuh kayaknya dia manggilnya Mas Faiz ya. Iya, karena nama depannya nama laki-laki semua. Iya Kak Zin. Mana Mbak, ada apa nih cahaya cinta yang Ya sebelumnya terima kasih, Insya Allah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin pengalamannya jauh lebih luar biasa ya. Ya, Kak J, kalau saya sendiri sih ini tentang perjalanan umroh ya, yang sebenarnya sih sudah diimpikan sejak sebelum menikah gitu ya. Tapi kemudian baru Allah ijabahi ketika setelah saya punya anak-anak. Jadi, Insya Allah kemarin bonusnya itu bisa kami membawa 2 orang anak kami untuk pergi umroh gitu. Di saat sebenarnya juga apa ya, secara finansial gitu kayaknya nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Maksudnya tabungan kami nggak seberapa gitu. Tapi Allah mudahkan dengan jalan yang luar biasa gitu. Jadi kami berangkat di tahun 2023 kemarin ya. Mungkin teman-teman juga dengar ya ada tiket promo. Jadi pernah ada 2 kali. Yang pertama itu ternyata gagal. Terus sempat frustasi juga Kak J karena ternyata sama ada kebutuhan yang lain yang harus kita penuhi gitu. Anak-anak kebetulan sama-sama masuk sekolah. Jadi 2 orang ya terpakai gitu. Sampai akhirnya Masya Allah eh, ternyata Allah berikan pertolongan lagi sama Kak J dengan tiket, ada ya tiket promo gitu. Ya walaupun mungkin jalannya akan berbeda ya, mungkin pengalaman teman-teman yang lain, tapi Allah berikan pertolongan kami dan akhirnya keinginan saya untuk dulu berangkat ketika masih single, Allah ijabahi bahkan bersama pasangan dan 2 anak kami. Insya Allah luar biasa sekali. Allah. Itu impian J selanjutnya. Mbak Faiz pengen banget sama Iya, Insya keluarga. Allah. Seru sekali. Oh, Masya Allah. Iya, Makasih Mbak Faiz ya. iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Amin. Bawa lagi rombongan yang lebih banyak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mungkin itu kebersamaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf banget kalau ada yang belum ke-mention untuk ngobrol bareng di Zoom hari ini. Yang jelas, J bahagia banget. Ini adalah launching buku yang benar-benar bikin hati nggak karuan banget nih, nangis dan mungkin akan dilanjutkan setelah sesi Zoom ini ditutup, teman-teman. Pokoknya mendoakan teman-teman semuanya, semoga Allah dekatkan Baitullah ya, sehingga bisa ke sana terus sama bersama orang-orang yang kita cintai. Dan juga tentunya ya, ibadah haji mudah-mudahan kita juga Allah izinkan untuk ibadah haji dalam waktu dekat dan di waktu yang terbaik. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima semua kasih. Terima kasih penulis dan Kak semua semuanya. Gere, yang terima udah kasih semua Bapak Ibu. datang. Selamat istirahat. Selamat istirahat Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih untuk semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Dan semua, Bu Ida. Amin. Amin ya Allah.